Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Jovisa. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa kakak-kakak semua di Jovisa Talk edisi spesial Oktober Single with Purpose Married with Responsibility yang mana kita sudah memasuki minggu ketiga yang insya Allah akan segera dimulai. Jadi buat Sobat Javisa yang sudah hadir lebih awal, terima kasih banyak. Suaraku apakah terdengar jelas? Boleh dong dijawab di kolom chat. Oke, Alhamdulillah terima kasih Kak atas Jelas, Kak. responnya. Sembari menunggu teman-teman lainnya untuk bergabung, boleh banget nih disiapkan dulu alat tulis dan catatannya, juga cemilan favorit atau secangkir teh kopi hangat juga boleh banget biar makin nyaman nih selama menyimak kajian pada malam hari ini. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama join Zoom pada kajian rutin kita malam hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku Adinda Esa, bisa dipanggil Dinda. Insya Allah yang akan menemani Sobat Jovisa sebagai host sekaligus moderator pada kajian malam hari ini. Dan pada malam hari ini, Jovisa Talk edisi spesial Oktober, Single with Purpose, Married with Responsibility. Jadi dengan judul payung tersebut, kita ingin mengajak nih kakak-kakak untuk merenung kembali apa sih tujuan hidup kita yang sebenarnya, terus kenapa kita harus tetap menjaga diri di masa kesendirian kita ini, terus menjaga keistiqomahan kita sebagai muslim, serta jika memang sudah waktunya serius ke jenjang pernikahan, kita akan membahas dan belajar apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk ibadah terpanjang seumur hidup. Namun, sebelum acara inti kita mulai, alangkah baiknya kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Zafira. Untuk Kak Zafira, silahkan Kak. Terima kasih, Kak Dinda, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wah, Wa ankihu ala wa ankihul yama minkum wasolihina min ibadikum wa imma ikum inna yakunu faqara a yugnihim yugnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim wal yastag wal yastafi fifu lazi fifil lazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wallazina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum inna alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi allazi atakum wala tukrihu wala tukrihu fata yatikum ala bigo bigo in aradna tahosuna tagu arodol hayatid dunya waman yakrih kunna fa innallaha minal ba'di ikrahi inna ghafurur rahim, yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu,
dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya dan Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, hendaklah kamu membuat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang pada mereka setelah mereka berkasa. Sadaqallahul Azim. Saya kembalikan kepada Kak Dinda. Terima kasih. Masya Allah, sangat menyejukkan ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kak Zafira. Jazakillah khair. Semoga menjadi pahala bagi beliau dan kita yang mendengarkannya mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, surat yang dibacakan oleh Kak Zafira adalah ayat 32 dan 33 yang syarat akan makna terkait anjuran untuk menikah baik bagi yang masih sendiri maupun hamba sahaya, serta janji Allah yang akan mencukupkan rezeki bagi mereka yang menikah. Dan di malam hari ini, dengan tema menjalani kesendirian dengan senang, mempersiapkan pernikahan dengan tenang, kita akan membahas nih bagaimana caranya mengisi waktu kesendirian ini dengan hal positif, memperbaiki diri secara mental, emosional, juga keyakinan akan komitmen pernikahan yang akan kita jalani nantinya sebagai jalan menyempurnakan agama bersama narasumber kita pada malam hari ini. Kakak-kakak di sini juga pasti ngerasa nggak sih kalau misalkan di masa kesendirian ini bikin kita tuh jadi semakin produktif. Ada yang sama nggak nih? Boleh dong dijawab di kolom komen, di kolom chat, sorry. Iya, ngerasa banget, Kak. Iya kan? Jadi kita kayak semakin produktif banget di masa kesendirian ini. Sama, ya, oke. Nah, Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita malam ini yaitu Ustadz Adia bersama sang istri Teh Pipit. Senang sekali aku bisa menyapa beliau dan membersamai beliau pada malam hari Enggak ada. ini. Assalamualaikum Ustadz dan Teteh, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Eh, lagi di mana nih, Ustadz sama Teteh? Di In, rumah ya? Enggak, di Pontianak, di di Pontianak. Pontianak Di ya. Pontianak. Mm-mm. Mm. Ya, Oke. kalau kita tuh rumahnya samping kantor, jadi ini di kantor. Oh, alhamdulillah. Ini jadi enak banget nih ngelihatnya in frame-nya langsung berdua Ya, gitu. langsung. Iya. Biar yang Alhamdulillah jomblo-jomblo pada kepanasan. bisa aja nih. Aduh, makin gerah nih kita di sini. Insya Allah. Alhamdulillah, aku izin membacakan profil Ustadz dan Boleh, dia boleh. dan juga Teh Pipit ya. Boleh. Jadi kakak-kakak sahabat Jovisa, Ustadz Adia ini adalah seorang konten kreator yang dikenal lewat akun Instagram @bang_adia. Aktif juga nih menyebarkan konten dakwah, reflektif, dan inspiratif tentang kehidupan sehari-hari. Mm. Juga kalau nggak salah itu ada di official anti baper gitu ya Ustadz ya. Iya, Ya. Terus betul. bersama istrinya Teh Pipit di @fitriani Iskandar, keduanya menghadirkan konten dengan kisah yang unik yang syarat pelajaran. Nih, teman-teman, aku punya fun fact tentang Teh Pipit sama Bang Adia. Teh Mm. Pipit ini dulunya adalah seorang guru olahraga, wasit takraw nasional juga, dan lulusan sekolah negeri. Masya Oh iya. Masya Allah. Allah. Jadi keduanya tuh hadir dengan kisah unik nih. Dulunya tuh Iya. ternyata Teh Pipit sama sekali nggak kepikiran untuk menikah sama Ustadz ya.
Ya, enggak sama Dan sekali. dan Bang Adia juga ternyata eh, dulunya berpikiran akan berjodoh dengan seorang lulusan pondok, tapi Hmm. ternyata Teh Pipit adalah seorang guru olahraga. Jadi takdir Allah justru mempertemukan mereka dalam perbedaan itu dan dari situlah lahir pasangan yang Masya Allah karakternya kuat dan saling Amin, amin, melengkapi. amin, amin. Masya Allah. Oh ya, sorry, Ustadz Adia dan Teh Pipit juga mempunyai beberapa ebook yang sangat luar biasa. Boleh banget Iya. nih diintip sama sahabat Jovisa. Salah duanya adalah ebook belajar menjadi suami dan juga ebook belajar jadi istri. Nanti linknya ada di share sama kakak-kakak leaders ya. Boleh dicek setelah acara. Jadi Sobat Javisa boleh banget yang mau belajar jadi suami atau istri lebih dalam lagi boleh dicek linknya dan juga di kepoin nih Instagramnya Ustadz Adia dan juga Teh Pipit. Mm-mm. Oke, aku izin reminder juga ya untuk Ustadz Adia dan Teh Pipit bahwa Ya, kajian pada malam hari ini itu kita bersifat talk show ya. Jadi nanti ya, aku siap, akan memberikan pertanyaan secara siap. bergantian kepada Ustadz dan Teh Pipit untuk menanggapi pertanyaan yang akan aku sampaikan. Oke. Oke, langsung aja nih pertanyaannya, Ustadz. Ya, Pada saat sendiri, pernah nggak sih ada rasa ketakutan di tengah kesendirian sebelum menikah? Boleh untuk Ustadz Adia terlebih dahulu menanggapi. oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Makasih pertanyaannya Teh Adinda. Pertanyaan pertama yang langsung ini ya, langsung to the point deh. Tadi kan pernah nggak ngerasa kayak eh, siapa sih sebenarnya jodoh gua, terus kemana sih perjalanannya dulu. Teman-teman saya tuh dari SD, dari SMP, lulus lulus SD tuh udah dikirim ke pondok. Di pondok saya orang Bandung, saya dikirim pondok ke Jatinangor. Habis itu SMA saya di Gontor. Masuk Gontor dari 2005 sampai 2016, 11 tahun lebih saya di Gontornya. Nah, dalam proses pembelajaran itu tuh saya selalu bertanya-tanya sebenarnya in the end of the game nanti siapa sih yang akan mendampingi hidup saya. Karena saya tuh bukan orang yang pengen trial and error. Jenis orangnya bukan yang pengen nyoba-nyoba gitu. Pengennya tuh ya udah dapet, ya udah gitu. Bareng-bareng. Apalagi anak pondok tuh kan ideal banget gitu kan. Cara berpikirnya tuh perempuan tuh harus kayak Khadijah, harus kayak Aisyah, kayak gitu otaknya. Tapi ada satu hal yang ngebuat saya yakin tuh gini. Kan Allah tuh bilang eh, di Quran surah An-Nur ayat 34 tuh bilangnya eh, kita tuh akan bertemu dengan seseorang yang memang cocok sama kita. Karena azania tuh lizani, ya kan atau bahasanya gini, al khabithina lil khabithat wal khabithat lil khabithin gitu. Yang buruk-buruk tuh akan dipertemukan dengan yang buruk, terus yang baik-baik tuh akan dipertemukan dengan yang baik. Jadi saya ketika itu tuh ketika saya menjalani kehidupan, menjalani masa muda ya di usia belasan sampai di awal 20-an. By the way saya nikah di 26, Teteh ketika itu 23 23, menjelang kami beda 3 24. tahun. Jadi ketika itu tuh pas sebelum nyampe ke usia pernikahan, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen energi saya nggak habis untuk hal yang sia-sia. Karena jeleknya saya tuh kalau udah jatuh cinta, itu gila. Saya tuh dulu tuh pernah waktu SMP pacaran kan, zaman-zaman dulu, di pondok padahal. Itu pas lagi pacaran tuh, ya pacaran anak pondok lah, di surat-suratan itu drop, yang tadinya ranking 1 jadi ranking 6. Terus pokoknya saya tuh kalau udah sayang sama orang tuh pol-polan, makanya saya takut sama itu. Kan salah satu hal untuk mengendalikan diri itu kita kenal sama diri kita. Saya tuh paling lemah saya tuh sama perempuan, yang kedua tuh lemahnya tuh sama games. Jadi dua hal ini yang saya harus kendaliin. Makanya di handphone saya ini nggak ada download game. Karena kalau ada, wah parah banget, saya nggak bakal bisa lepas dari itu. Jadi saya harus ngendaliin diri saya di situ. Nah, dalam prosesnya tuh saya bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen produktif dan saya pengen bertemu dengan orang yang benar-benar menjadikan saya jadi orang yang lebih baik ke depannya dan bisa meninggalkan hal yang baik. Makanya satu doa Teh, ini tips ya buat teman-teman yang lagi jaga diri.
kan nggak mungkin kita menutupi diri, yang cowok-cowok lihat cewek cantik tuh ada cantik banget gitu. Terus ngelihat ini, akhirnya saya doanya gini. Setiap kali saya tuh dari SMP baca doa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, datangkanlah kepada kami pasangan dan anak yang membuat mata kami itu betah. Mata kami itu nyaman dan sejuk melihatnya. Jadi ketika saya ngeliat perempuan cantik, saya tuh bilang gini, ya Allah, dia cantik banget. Tolong sisain perempuan satu aja, saya bilang. Yang nanti ke depannya kalau saya lihat sepanjang sisa hidup saya, itu ngebuat perasaan ini nggak habis gitu. Jadi secantik itu dan ngebuat saya tuh nyaman dan betah. Nah makanya ketika Teteh ini ketemunya di Gontor, Teteh itu wali santri, dia anak santrinya, adiknya tuh murid saya. Nah, pas dia datang ke Gontor, kita tuh papasan gitu ya, kelihatan saya masih jadi ustadz. Saya lihat, oh kok kayaknya aku telah menemukan teman hidup aku gitu. Karena rasanya kayak gitu. Nah, jadi prosesnya tuh sabar-sabar aja, dan aku yakin semakin kita memantaskan diri, mengasah diri jadi lebih baik, nanti Allah siapin kok pasangan yang lagi nunggu dirinya sendiri atau lagi memantaskan dirinya juga jadi lebih baik. Kalau saya sering bilang ke anak-anak santri itu, ke teman-teman di sini, buat kalian yang lagi mantasin diri, bener-bener shape your diamond ya, bener-bener membuat diri kalian dijadiin diamond ketika usia hari ini, bener-bener fokus, yakinlah di ujung dunia sana, entah siapa namanya, dari mana asalnya, ada seorang perempuan yang sedang menjaga dirinya dari godaan-godaan lain dan nunggu Allah pertemukan dengan kamu. Jadi saya pas ketemu sama TVP itu, ya udah nggak pakai lama-lama, dia suka sama saya juga suka, langsung saya telepon bapaknya. Pak, saya mau ta'aruf dan mau kenalan sama anak. Boleh kalau mau, nanti pas liburan datang ke rumah. Ya udah, langsung gitu. Jadi konsepnya sederhananya kayak gitu Teh. Jadi inilah, gitu ya, betul nggak? Iya, pertanyaannya nanti nggak usah sama, soalnya udah dijawab semua. Gitu. Iya, udah. Silakan. Oke, ini para jomblo yang hadir di sini kebagian senyum-senyumnya aja nih melihat gimana nih kalau dari Teh Pipit sendiri, gimana nih Teh? Gimana? Waktu masa-masa sendiri kemarin juga sempat ngerasa ada takut yang gimana nggak sih Teh? Soalnya kan kita perempuan nih, pasti kan kayak ada rasa, aduh aku akan nikah nggak ya? Aduh aku nikah di umur berapa nih? Terus aku akan ketemu jodoh yang sesuai dengan kriteria yang aku doakan nggak sih gitu? Itu gimana nih Teteh cara menenangkan diri sendiri akan hal tersebut? Bingung mau ceritanya dari mana, tapi ini pengalaman pribadi ya. Jadi dulu itu sebelum akhirnya Teteh, singkat ceritanya sebelum Teteh ketemu sama Ustadz itu, Teteh sempat menjalin hubungan juga sama orang, tapi ternyata qadarullah memang bukan jodohnya gitu. Hari itu Teteh mulai belajar tentang agama dan mulai hijrah, dan Teteh di situ mulai memperbaiki diri. Doanya kan Teteh tuh punya yang namanya perempuan tuh punya tipe, aku tuh harus punya suami tuh yang ganteng, yang eksis, yang tajir ketika itu. Ketika itu. Tapi doa itu tuh akhirnya Teteh rubah. Untuk Teteh tuh pengennya punya jodoh itu. Oh ya, Teteh tuh kan bilang sama ayah, aku tuh maunya gini. Tipe aku tuh gini. Akhirnya papa Teteh tuh sampai bilang gini, Teh, laki-laki itu carinya buat yang bisa memberikan tanggung jawab, yang bertanggung jawab, jangan cuma ganteng, jangan cuma kaya, karena itu tuh semuanya akan akan hilang gitu. Kamu carinya yang bertanggung jawab dan memiliki agama yang baik, ilmu agama yang baik, yang bisa ngebimbing kamu ke arah yang lebih baik. Akhirnya ketika setiap pulang kuliah, Teteh itu selalu menyempatkan sholat di salah satu masjid di daerah Bandung, di daerah Masjid Junudul Rohmah di Jalan Saparua. Itu Teteh pasti ke situ setiap hari pulang kuliah, dan Teteh selalu minta sama Allah, ya Allah, aku usia udah mau 23 tahun, karena Teteh kan punya target tuh kalau nikah tuh nggak mau lebih dari 25 tahun. Nah, ketemu sama Ustadz itu 23, mau menjelang 24 tuh Teteh udah was-was ya, karena takut melenceng gitu dari target nikah. Akhirnya Teteh meminta sama Allah tuh, ya Allah, berikan aku jodoh yang baik, yang bisa ngebimbing aku jadi orang yang lebih baik, yang sayang sama aku, bukan hanya sayang sama aku tapi keluarga aku juga. Dan akhirnya
lambat laun tuh Allah pertemukannya sama Ustadz Adia gitu. Dan itu pun nggak sengaja, ya itu tadi Ustadz sempat cerita kan ketemunya di Gontor, karena Teteh tuh dulu sering bolak-balik ke Gontor untuk sering nengok adek ke sana, terus ngelihat salah satu Ustadz turun dari mobil elf gitu berempat sama temennya, kok itu Ustadz ganteng ya, Teteh bilang kayak gitu. Temen-temen. Kok Ustadz itu ganteng ya, tapi bener kalau omongan yang baik tuh pasti Allah ijabah gitu ya. Jadi ketika Ustadz naik mobil elf lagi dan pergi, terus balik lagi, ya Allah kalau Ustadz itu balik lagi terus nanya aku, berarti itu jodoh aku bilang kayak gitu. Ternyata gimana? Kan adik aku tuh gak betah, jadi ketika Ustadznya nanya, gimana Faisal? Teteh cuma bisa jawab, Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Adik saya udah betah, makasih ya Ustadz. Oh ya udah, terus Teteh belum tahu tuh itu tuh Ustadz Adia gitu. Terus Teteh dikasih tahu sama Ustadz Konsul, itu loh Ustadz Adia, Ustadz Konsul Bandung. Oh yang itu, ya udah deh, dari situ aku memantapkan doaku, ya Allah kalau bukan jodohnya please jodohkan sama Ustadz yang tadi. Agak maksa ya. Agak maksa gitu, karena ya udah deh itu kayaknya tipe aku deh gitu. Insyaallah. Maaf ya Teteh tuh agak heboh orangnya. Ya. Jadi kayak gitu. Ya kalau misalnya kita pengen jodoh yang baik, berarti kita juga harus memantaskan jadi orang yang lebih baik gitu. Gitu. Ya gitu. Oke, berarti kita tetap harus memperbaiki diri itu penting ya Teh. Ya, Terus betul banget. tapi berprasangka baik sama Allah juga. Iya, Iya, betul. dan sedikit memaksa ya. Ada Iya, sedikit memaksa. memaksanya ya. Oke, Benar-benar. terus pada saat masa kesendirian ini, untuk Teh Pipit dulu deh, saat itu tantangan apa sih yang paling besar yang dirasain oleh Teh Pipit sendiri gitu? Apakah ada tekanan juga dari luar, atau ya itu kan tadi Teteh bilang ada target menikah sebelum umur 25 tahun. Apakah itu ada tantangan dari luar atau itu tantangan dari diri sendiri aja gitu, tekanan dari diri sendiri gitu. Gimana Kayaknya nih Teh? itu hanya kalau soal tekanan dari luar enggak sih, karena ketika itu Teteh pun ya lagi fokus juga sama kuliah dan kegiatan-kegiatan Teteh, jadi full disibukin dengan hal-hal yang positif gitu, jadi nggak begitu tertekan dengan hal itu. Cuman ada kekhawatiran juga sih untuk usia sih, lebih ke usia, nggak mau terlalu tua gitu untuk menikah. Gitu aja sih paling Teteh. Ya mungkin karena kebiasaan di keluarga ya. Ya. Jadi akhirnya punya target. Mm-mm. Tapi menariknya gini, kalau Teteh sama saya tuh backgroundnya beda teman-teman Iya. kan. Jadi ketika saya ketemu tuh Teh Pipit tuh masih lagi belajar banget ya. Ya lagi belajar banget. Lagi belajar banget. Semua hal. Mm-mm. Semua hal. Jadi kayak misalnya tuh sholat 5 waktu biasanya dinanti-nanti. Jadi mulai belajar. Teteh tuh pulang kuliah pasti ke Gramedia. Teteh baca buku di sana. Teteh tuh sampai ikutan beberapa komunitas organisasi Islam gitu. Tapi Teteh tuh ngerasa, kok gini ya? Kayaknya bukan aku banget gitu. Jadi akhirnya Teteh belajar sendiri, yaitu baca-baca buku di Gramedia, apa yang harus aku perbaiki. Nah, yang pertama yang harus Teteh perbaiki adalah sholat Teteh ketika itu. Dan Teteh betul-betul mencari apa nih yang harus aku perbaiki. Kayaknya di sholat aku nggak benar, berarti aku harus benerin dulu sholatnya gitu. Ibadah aku sama Allahnya harus dibenerin dulu. Ya. Jadi itu yang ketika saya ketemu juga di awal tuh, saya ngelihatnya tuh, mohon maaf ya, karena beda banget kan. Saya lihat, oh masih mentah nih, saya bilang. Masih PR-nya masih panjang. Tapi hal yang membuat saya akhirnya memutuskan serius, karena ada keinginan untuk belajar. Jadi ketika mau dikasih tahu tuh mau belajar, dikasih tahu tuh ini, saya bilang ini orang mau belajar. Kalau orang mau belajar berarti akan bisa bertumbuh bersama. Gitu. Ya, betul. Jadi tadi, dari dulunya pernah salah, dulunya pernah ngejalin hubungan, dulunya pernah ini, dan beda banget dengan saya yang nggak pernah kenal perempuan kan. Tapi dalam proses itu justru saya bilang itulah kesalahan masa lalu. Dia pernah bilang yang nggak pede kan awalnya tuh.
Iya, minder kan. iya nggak pede karena kan Mm-mm. secara background pendidikan tuh Teteh berbeda. Teteh kan Mm-mm. guru olahraga yang Mm-mm. bebas gitu, sedangkan Ustadz tuh di pondok. Teteh tuh beberapa kali bilang tuh, aku tuh bukan ustazah, pasti Mm. aku tuh kalah gitu. Kamu tuh pasti pantasnya dengan ustazah, sedangkan aku kan hanya guru olahraga yang pasti berenang tuh pakaiannya seksi, maksudnya tuh tetap ketat gitu. Ya, Dan alhamdulillahnya tuh Ustadz menemani proses itu gitu. ya. Dan dalam proses itu dia sering bilang, aku nih bukan wanita yang baik, kata dia, belum apa segala macam. Dulu pernah apa nggak pakai jilbab dan segala macam. Saya bilang itu mah masa lalu kamu, urusan kamu sama Allah. Urusan kamu sama aku ya hari ini dan masa depan kita. Jadi ya nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah dibuka-buka, karena tugas kita adalah gimana cara kita mau ngejalanin bareng dan mau bertumbuh bareng. Iya, betul. Dalam prosesnya itu ya kayak gitu ya kurang lebih ya. Gitu Teh. Oke, berarti sebetulnya janji Allah akan hambanya yang memperbaiki sholat Mm, dengan memperbaiki hidupnya itu nyata adanya ya Teh. Iya, mm, betul. benar. Karena kan kalau misalnya kita mau mencintai seseorang tuh kita nggak bisa memaksakan, tapi kita juga harus memantaskan, Ci. Dia cie sendiri. Oke, Ya, masuk. Oke, untuk Quote Ustadz of the Adia, day. oke boleh banget itu nanti di highlight ya. Untuk Ustadz Adia mm, sendiri nih, gimana sih tantangan paling besar ketika menghadapi fase kesendirian oke. sebelum bertemu Teteh gitu? Eh, fase kesendirian bagi laki-laki itu kan gini. Saya qadarullah dilindungi eh, dengan lingkungan kan di Gontor cowok semua. Tapi tetap ada peluang untuk saya mengenal orang lain. Zaman itu 2000, 2007, 2008 itu zamannya Facebook kan. Bisa aja kan kita chat-chat apa segala macam. Tapi tadi saya berfokusnya saya harus kalau bahasa kami di pondok tuh harus menemukan potensi terbaik dalam diri. Dan saya tuh berpikir di usia-usia sebelum 25 itu adalah usia kita nyari modal untuk hidup ke depan. Jadi memang benar saya fokus main basket zaman itu. Fokus belajar, fokus networking, fokus banyak hal. Akhirnya bisnis saya belajar juga. Dalam hal itu pas ketika saya memulai kehidupan saya pede banget. Dan teman-teman ada satu hal yang menarik ketika saya tuh yakin banget gini. Ketika kita ngejaga diri, Allah tuh ketika kita memberikan yang terbaik ya untuk tadi nggak bermaksiat, ngejaga diri, terus berkhidmat dengan baik, Allah tuh nggak mungkin nyanyain perjalanan kita. Bahkan dan saya yakin banget Allah tuh pasti ngebantu. Nah, tadi kan ayat yang dibaca sama Qori di Quran surah An-Nur ayat 21 itu ya. 24 ya tadi. Betul An-Nur 21 tuh Allah kan berjanji kalau orang yang mau nikah tuh nanti Allah bakal kayain. Ya kan? Allah bakal membuat dia kaya. Dan itu saya yakin banget dan dia ketika mau nikah juga nggak punya duit. Dan ternyata betul pernikahan tuh bukan tentang soal uang. Dan dalam prosesnya saya nggak pernah berbohong, nggak pernah sok-sok jadi orang kaya, sok-sok jadi orang ini. Saya benar-benar jujur apa adanya. Nah, tantangan ketika sendiri itu adalah ketika kita punya impian yang akhirnya kita kalah sama diri kita sendiri. Ini buat para laki-laki ya. Musuh utama dan terbesar dari kita hari ini adalah diri kita sendiri. Laki-laki itu harus bisa ngasah dirinya di 3 hal. TDS, tanggung jawab, disiplin, dan sabar. Tanggung jawab ini kita harus sadar bahwa nanti ketika kita menikah dengan seorang anak perempuan dari ayahnya, kita bawa anaknya terus kita tuh tahu bahwa kita tuh menanggung dia ke depannya. Tanggung jawab itu kan nanggung di dunia, jawab di akhirat. Harus sadar itu. Terus yang kedua disiplin. Teman-teman kalau mau jadi laki-laki yang benar, sholat subuh nggak boleh ketinggalan. Itu indikator utama. Ya, kakak-kakak kalau mau nyari jodoh jangan tanya gajinya berapa, lulusan mana, tanya sholat subuh tadi di mana. Ini saya sering ngomong ke bapak-bapak di kajian, Pak kalau datang laki-laki mau ngelamar anaknya tanya sholat subuhnya di mana. Karena kalau dia nggak bisa bangun subuh, nggak bisa sholat subuh, maka nggak bakal dia bisa bangun keluarga dengan baik. Ya kan, jadi di level awal tuh itu. Bahkan ketika kami ta'aruf itu levelnya saya keras banget untuk ngomongin subuh sama Teh Pipit. Bahkan ketika sudah khidbah, kan kami setelah khidbah bisa setahun karena saya lanjut ngabdi. Itu untuk sholat tuh bener-bener strict banget gitu. Sampai nikah pun saya strict banget. Kalau udah lewat waktu sholat sebete apa ayah kan, ibu pasti tahu banget. Nah, karena
sholat tuh nggak bisa diinikan. Nah, disiplin itu disiplin dijaga waktu sholat dan segala macam. Terakhir buat para cowok, kita harus melatih diri kita di level sabar. Ini tips buat laki-laki ya. Sabar ini tuh menahan guys. Menahan apa? Ketika Allah kasih ujian kebaikan dan keburukan kita bisa nahan. Kan ujian tuh datang dua. Di Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Kulum nasim da'iqatul maut. Semua manusia semua yang bernapas pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah akan ngasih ujian tuh dua. Keburukan dan kebaikan dalam hidup ini. Oke? Ketika kita dikasih ujian keburukan, kita harus sabar. Sabar biar apa? Satu, sabar biar tidak mengeluh. Sabar biar tidak menyerah. Sabar biar tidak putus asa. Apa modalnya? Modalnya prasangka baik sama Allah. Kadang dalam perjuangan, Allah benturkan. Kita tuh terbentur. Kepentingan masing-masing, masalah masing-masing. Tapi kita harus bisa sabar. Semarah apapun, sesulit apapun, nggak boleh kita lepas dari itu. Kan latihannya di situ. Terus ketika kehidupan sudah baik, kehidupan lagi Allah kasih kebaikan, kita juga harus sabar. Sabar apa? Biar tidak berlebihan. Jadi ketika ujiannya ujian kebaikan, kita nggak boleh lepas kontrol. Duit banyak, nggak boleh tiba-tiba beli barang yang nggak penting. Tiba-tiba pengen nikah lagi, tiba-tiba pengen ini. Laki-laki harus bisa nahan dirinya di situ. Nah memang laki-laki ini hidupnya full of pressure and full of high pressure, high voltage gitu. Tegangan tinggi dan tekanan tinggi. Tapi disitulah kita bisa menempa diri jadi orang-orang yang sabar. Nah jadi pas saya sendirian tuh Kak, saya benar-benar ngelatih 3 hal itu. Ketika bermuamalah, latihan bisnis saya nggak boleh khianat. Saya betul-betul jaga akad. Kalau salah saya minta maaf. Kalaupun, ini kami tadi baru ngobrol dulu pernah mengawali bisnis sama teman dengan akad yang tidak jelas, akhirnya merugi dan kita bilang udah kita ambil resikonya, saya bayar utangnya. Itu cerita-cerita kita di awal. Itu latihan apa? Latihan tanggung jawab teman-teman. Ya. Nah ini saya sekarang lagi ngelatih diri sama Teteh. Targetnya, doanya sebelum anak keempat lahirnya lagi hamil 6 bulan. Jadi ngap-ngapan. Sebelum anak keempat lahir nih, ayah udah harus lebih sehat, lebih fit. Makanya saya lagi bikin akun TikTok judulnya Si Gendut Bertaubat. Saya mau taubat nih, mau disiplin makan, mau disiplin saum lagi, mau disiplin banyak hal. Karena ya pengen bener-bener ngebaliin ke dulu. Waktu dulu zaman pertama ketemu masih ini banget. Main basket terbang-terbang gitu, masih six pack. Sekarang udah family pack karena lagi sayang keluarga. Makanya ini saya nggak boleh memaklumi itu, makanya udah 9 tahun nikah kita nih, yuk saya mau balik lagi ke fase akhir, mulai olahraga lagi, mulai jaga makan lagi. Yang gitu ya, pokoknya cowok tuh tanggung jawab, disiplin dan sabar. Kalau ayah sabar nggak orangnya? Banget. Sabar banget dalam segala hal. Alhamdulillah rezeki. Nah jadi konsepnya tuh ya itu adalah sebuah keharusan kita dalam menjalin keluarga. Jadi kalau misalkan seperti itu, di kesendirian, yuk latih diri kita untuk dapat 3 hal ini. Gitu. Oke, berarti buat laki-laki nih jangan lupa untuk terapin TDS-nya, tanggung jawab, disiplin, dan sabar. Dan untuk kita nih perempuan, boleh juga nih dicek si laki-laki yang lagi deket sama kita nih ada 3 kriteria besar ini atau enggak ya Ustadz. Bener banget. Terus kalau di masa kesendirian ini, fase produktif itu gimana cara Teteh sama Bang Adia tuh mengisi kesendirian dengan fase yang produktif gitu. Hal-hal apa yang dilakuin selain memperbaiki diri gitu. Boleh dari Bang Adia lebih dulu. Iya. Saya tuh pernah menariknya gini, ketika kami saya di pondok, saya udah khidbah. Jadi gini, saya kan mau khidbah. Habis itu kita rencanain nikah di 6 bulan kemudian karena selesai saya ngabdi, saya langsung nikah gitu. Qadarullah ketika itu ada 90 tahun perayaannya Gontor. Akhirnya saya ditunjuk panitia dan diminta nambah mengabdi 6 bulan. Terus saya konfirmasi ke Teteh, gimana kalau nikahnya diundur 6 bulan. Jadi setahun kami range-nya tuh. Terus Teteh sama orang tuanya bilang, ya udah nggak apa-apa sekalian abis PON Jabar, ya enggak. Jadi ketika itu Teteh jadi panitia PON, saya jadi panitia 90 tahun Gontor ketika itu. Dalam proses perjalanannya, saya ketika udah khidbah tuh, mohon maaf ya, hubungan kami nggak kayak udah makan belum, udah ini belum, bener-bener lost aja. Nah, apalagi pas saya lagi sibuk. Nah Teteh itu kan lagi belajar ya. Dia sempat nanya, kamu tuh gimana sih? Kok nggak pernah ngabarin aku, kata dia. Kok nggak pernah ada ini, ada itu? Terus saya bilang, lah aku lagi fokus dengan kegiatan aku. Jangan ganggu. Kan kita udah khidbah, kata dia. Kita udah serius. Kenapa kita nggak mulai ngejalin? Sebentar, saya bilang.
saya baru khitbah ya, belum punya hak dan belum punya kewajiban apapun sama Anda, saya bilang. Sama kamu nggak ada kewajiban apapun. Tugas saya sama diri sendiri. Dan saya pernah ngomong kata-kata yang menurut saya benar. Ternyata itu bikin dia ngedrop. Saya bilang gini, tahu nggak Fit? Saya sampai sekarang belum bisa mencintaimu 100%. Dor. Karena kita baru khitbah, saya bilang. Kalau kamu pengen tahu cinta aku yang 100%, nunggu akad. Saya ngomongnya kayak gitu tuh saya kira, ya udah. Ternyata Aku sakit. dia tuh ngerasa gini, kamu main-main sama aku, kita tuh keluarga udah serius, kok belum mencintai aku 100%. Berapa minggu sakitnya Ibu? Ya hampir sebulan. Hampir sebulan ya, artinya ketika itu saya ngerasa, alhamdulillah nggak ada yang hubungin, nggak ada yang ngerecokin. Saya fokus aja sama kegiatan-kegiatan. Tapi ternyata dianya malah sakit dan akhirnya disitulah ya menentukan. Jadi pas di situ kita produktif, fokus sama apa yang bisa dikerjain, jangan ngabisin waktu untuk video call, sleep call, apa kita hindarin banget ketika itu dan minimalisir pertemuan ya. Setahun itu kalau bisa nggak ketemu dulu. Kalau bahasanya ibu saya tuh ya udah kalau nanti jangan satu kota dulu, pokoknya harus terpisah. Ini ibu saya hadir nih. Nah, jadi Ibu Ida Nur Aida ini ibu saya. Jadi dalam prosesnya tuh ya kita ngejaga betul-betul sebisa kita. Gitu. Ya betul. Jadi waktu pas kami LDR, Teteh pun fokus dengan segala kegiatan Teteh gitu. Ketika itu kan sempat lost contact kan. Tadi Ustadz bilang kita sempat lost contact, terus Teteh juga turun wasit kan di PON 2016 itu PON di Jabar kan. Teteh jadi wasit. Jadi benar-benar fokus dengan segala kegiatan, terus Teteh juga ngelatih renang di beberapa klub di Bandung sama ngajar juga. Jadi benar-benar fokus untuk itu. Nah, ketika sempet udah lost contact tuh kan ngerasa kok nggak ada ngabarin, serius nggak nih orang nih untuk nikah gitu. Karena kan udah hitbah tapi kok nggak ngabarin. Setelah itu Ustadz sempet tuh ngehubungin lagi Teteh, terus Teteh tanya kan, kamu nih serius nggak sih sama aku gitu, kok kamu kayak gitu. Terus Ustadz ngomong kayak gitu tuh Teteh kan ngedrop ya, kayak ini orang kayaknya main-main deh, kayaknya memang orang ini tuh nggak serius gitu, karena kan aku bukan ustazah, sedangkan dia pasti, Teteh tuh OVT-nya pasti dia udah ketemu ustazah selama lost contact itu tuh, pasti dia udah ketemu ustazah, pasti dia udah ngejalin hubungan yang lebih serius sama ustazah gitu. Tapi ternyata itu enggak, Ustadz tuh fokus dengan 90 tahun di Gontor. Nah terus akhirnya Teteh kan tetap istikharah tuh, tapi selalu condong ke Ustadz Adia gitu, jawaban istikharah tuh. Nah satu waktu yang tadi langsung menghubungi lagi, Ustadz Adia memberikan pertanyaan, kamu siap nggak jadi istri kedua? Teteh kan kaget ya, hah istri kedua maksudnya gimana, poligami? Enggak, aku istri kedua tuh kamu setelah istri pertamaku adalah umat, istri keduaku adalah kamu. Jadi ya aku akan mendahulukan segala kepentingan untuk umat, baru kamu siap nggak? Sedangkan Teteh kan bercita-cita tuh meskipun udah menikah tuh Teteh tetap berkarir, tapi hal itu tuh setelah belajar gitu ya, setelah beriringnya waktu tuh Teteh berpikir bahwa maksudnya Ustadz tuh ya Ustadz siap nggak untuk Teteh tuh diajak berjuang di jalan dakwah. Nah jadi ketika sebelum menikah Teteh memutuskan untuk melepas semua kegiatan Teteh, entah itu ngajar, ngelatih, terus wasit, semuanya Teteh lepas dan Teteh bismillah untuk berbakti sama suami gitu, ikut sama Ustadz kemanapun Ustadz pergi ya Teteh siap mendampingi gitu. Jadi ketika kan biasanya perempuan tuh kaget ketika sudah menikah baru resign dari kerjaan. Nah Teteh tuh sebelum menikah udah memutuskan untuk bismillah aku mau berbakti sama suami aja gitu. Karena di level ta'aruf tuh teman-teman banyaknya yang salah. Bukan salah ya, banyaknya tuh miss-nya tuh gini. Kan kalau kami memahami bahwa ta'aruf itu level awalnya tuh pertukaran CV dan kenal. Tapi yang di level awal itu yang harus kita pahamin itu adalah prinsip. Jadi 3 level ta'aruf ya, ini saya kasih spill. Yang pertama yang disamain tuh prinsip. Prinsip ini ngomongin akidah dan syariat. Mohon maaf, jangan sampai nanti abis nikah ternyata istrinya bilang gini, ih kamu gak perhatian, wajar sih kamu kan Libra, aku kan Capricorn.
Hah? Dia lebih percaya sama horoskop daripada takdir qada dan qadar. Enggak, itu harus didilkan sebelum nikah. Jadi saya ketika bilang sama Teteh maunya jadi istri kedua, istri pertama aku Umat. Itu bagi saya itu prinsip. Karena ketika kamu tidak bisa menjadi roda yang nemenin aku atau mesin yang melengkapi perjalanan panjang untuk ngurus umat ini, maka percuma kita nikah, aku bilang. Mending gak usah jadi. Daripada pas udah nikah, aku bakal downgrade kualitasnya karena nggak jadi ngurus ini. Tapi kalau mau, temenin aku di situ. Ternyata dia mau. Nah, itu di awal udah diomongin. Nah, terus yang kedua yang nanti akan harus ada di level pernikahan tuh adalah problematika tentang strategik. Jadi kan tadi itu prinsip ya, syariat dan akidah. Yang kedua tuh strategik. Strategik ini ngomongin BMW, biaya, mutu, dan waktu. Ini levelnya manajerial. Teman-teman contoh misalkan gini, nanti habis nikah tinggal di mana? Nah kita habis nikah kerja apa? Nanti habis nikah berapa nafkahnya? Itu diskusi aja. Itu bukan hal inti kok. Itu nggak akan berhubungan dengan surga neraka kita. Tapi kalau tadi yang syariat, sholat tepat waktu, kita siapin haji, siapin zakat, itu kan ngomongin surga neraka kita di situ. Nah, di level strategik ini ya kita ngobrolnya agak detail. Contoh sederhana. Teteh tuh pernah bilang gini, nanti kata papa kalau habis nikah disiapin rumah sama mobil, kata gitu ya. Nah, sama papa. Terus saya bilangin ke papa kalau mau kayak gitu bukan saya menantunya. Karena kalau saya maunya kita mulai dari awal. Kita ngontrak rumah, kita start from the bottom. Karena saya merasa 5 tahun awal itu adalah tempat saya menanamkan pondasi di rumah. Saya tuh doanya agak unik. Saya bilang sama Allah gini, ya Allah jadikanlah 5 tahun awal pernikahan kami adalah pondasi untuk ngebangun keluarga. Dan Masya Allah, itu roller coaster banget ya. Bener-bener kita di top didalemin banget. Wah ibu tahu banget tuh. Jualan bakso, Car Free Day, pokoknya segala macam. Dan bagi saya, itu adalah proses bener-bener berjuang. Teteh tuh nafkah pertama saya kasih 600.000. Terus pokoknya mahar dijual apa segala macam, itu proses kami bertahan. Dan bagi saya itu level yang kedua, level manajerial itu cuma bisa diselesaikan dengan ngobrol. Ini pun yang udah nikah ya teman-teman, sama harus sering ngobrol di level ini. Jadi ngomongin strategik ya, anak sekolah di mana itu ngomongin mutu. Jalan yuk liburan tuh ngomongin waktu. Nanti lebaran ke rumah siapa, ibu apa bapak, mama apa papa, kayak gitu tuh diskusi memang. Dan itu bukan hal yang prinsip. Ya, itu hal-hal yang strategik. Nah, yang paling bawah levelnya adalah hal teknis, teman-teman. Hal teknis ini bersangkutan dengan satu, selera, taste. Nah, banyaknya orang ta'aruf ngomongin hal teknis doang. Aku sukanya telur dadar pakai kacang. Ya elah, itu mah gampang, tinggal diatur. Hal teknis tuh bisa dikondisikan. Aku misalkan, aku sukanya warna merah, kamu sukanya warna hijau. Aku nggak suka makan durian. Ya itu dikondisiin aja. Dan itu bukan hal yang gede. Nah, kalau menurut kami, di hal teknis itu, tugasnya saya laki-laki itu memaklumi. Misalkan dia cerita, ayah ibu pengen ngecat rumah warna Tosca, warna hijau apa, ya ahlan wa sahlan. Yang penting ibu bahagia, aman. Karena nggak ngaruh sama banyak hal. Mau makan misalkan, habis makan sushi pengen makan ramen, ahlan wa sahlan. Kalau ada rezekinya, ayo jalan. Nggak masalah. Jadi itu urusan teknis. Karena urusan teknis itu bisa jadi bumbu pelengkap kehidupan, tapi jangan dijadiin keseriusan. Kemarin saya ngobrol sama tamu kita tuh, ada tamu dari Jakarta, usianya udah 50 tahun. Ketika saya ngobrolin 3 level ini, dia bilang, gue udah nikah 20 tahun lebih, sampai sekarang berantemnya urusan teknis mulu katanya. Maksudnya gimana bang? Kemarin dia ulang tahun, gue lupa nyebutin ulang tahun aja dia marah. Ya elah, ini harusnya kan gak ngurus sama surga. Ya tetap bang, tetap memang gak berpengaruh sama surga dan neraka, tapi hal teknis ini bumbu kehidupan. Kadang kita butuh untuk melengkapi biar lebih manis, biar ada bumbunya. Iya. Bener gak? Kayaknya ibu hamil kekenyangan. Gimana? Enggak, udah. Menurut ibu gimana tadi? Oke. Maaf ya Teteh tuh kalau misalnya Ustadz udah ngomong tuh Teteh nggak bisa ngomong apa-apa karena terserap energinya sama Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu teh. Jadi Jadi konsepnya. Masya Allah, berarti dalam fase produktif yang kemarin dilalui sama Ustadz Adia dan juga Teh Pipit, kita tetap bisa fokus mengejar mimpi kita, fokus pada kegiatan kita dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah ya. Karena pada akhirnya tetap eh,
di akhir tetap bersatu karena memang kekuatannya ada pada cinta Ustadz Adia dan juga Teh Pipit itu sendiri. Ya, Nah, betul. tadi kan Teh Pipit sama Ustadz Adia sempat bilang nih, ada waktu tunggu 1 tahun Hmm. sebelum hitbah. Nah, bagaimana sih cara menjaga hati agar tidak tergesa-gesa dalam urusan jodoh? Dan terutama nih Teh Pipit yang Hmm. udah diajak nikah, terus tiba-tiba harus menunggu tadinya 6 bulan, jadi Setahun. ke 1 tahun gitu kan. Walaupun ada kegiatan pasti kan ada worry juga kan ya Teh. Aduh ini akan jadi atau enggak gitu. Gimana Teteh kemarin menghadapinya dan cara Teteh untuk menenangkan hati Teteh kalau ini tuh cobaan gitu. Apa ya? Kalau Teteh sih ya Teteh karena kegiatan Teteh tuh sampai pernah diprotes sama adik Teteh saking kegiatan Teteh padat. Hari Minggu pun Teteh ngelatih renang gitu. Jadi pulang kuliah, Teteh sempat cuti kuliah karena terlalu sibuk dengan kegiatan Teteh di luar. Jadi untuk memikirkan hal itu tuh nggak terlalu mikirin deh karena udah full dengan kegiatan Teteh. Jadi dari pagi sampai sore bahkan sampai malam tuh Teteh tuh pulang ngelatih tuh jam 10 malam. Jadi nggak ada kepikiran hal-hal kayak gitu karena kan Teteh OVT orangnya. Jadi kalau misalnya Teteh tuh bisa tahu cara gimana menghadapi Teteh supaya nggak OVT tuh Fitting. Teteh tuh ngebanyakin kegiatan yang Teteh Hmm. suka gitu. Jadi Habisin kalau energi. misalnya ya ngabisin energinya tuh ke hal-hal yang positif yang Teteh suka. Jadi kalau misalnya lagi libur ngelatih atau ngajar, Teteh tuh sengaja pergi pagi dari rumah, datang ke Masjid Junudur Rohmah tadi, sholat duha, terus menjelang zuhur Teteh ke Gramedia baca buku di sana, benar-benar belajar. Karena Teteh ngerasa Teteh tuh masih butuh banyak ilmu untuk mempersiapkan pernikahan Teteh. Karena kan Teteh serba semuanya belajar ya, betul-betul dari nol. Jadi Teteh tuh harus mencari tahu bagaimana Teteh tuh harus menjadi seorang istri, nanti jadi ibu gimana, apa yang harus aku siapkan gitu. Karena Teteh sebelum menikah nggak bisa masak sama sekali, nggak pernah ke dapur. Pokoknya Teteh benar-benar dengan kegiatan Teteh aja. Jadi full dari meskipun kosong tuh dari duha ke Gramedia, balik lagi ke Masjid Junudur Rohmah itu sampai waktu Isya, jadi pulang langsung tidur biar nggak kepikiran. Gitu kalau Teteh. Jadi Iya. ya supaya biar nggak ada waktu kosong ya, Iya benar. nggak ada waktu kosong untuk Karena mikir itu. waktu kosong itu Mm-mm. racun teman-teman. Waktu kosong tuh racun Kosong. banget buat apa? Buat kita. Karena kan gini, inna syababa wal faragha wal jiddah. 3 perusak bagi manusia tuh masa muda, kekosongan dan duit, harta. Anak muda waktunya kosong, megang uang, maksiat. Iya, Makanya betul. beruntung lah buat teman-teman yang struggling, duitnya nggak banyak, terus waktu kosongnya nggak ada karena energinya kepake. Wah itu beruntung banget. Karena kalau misalkan ada semua, itu banyak orang tuh lemahnya di situ. Iya, betul. Makanya alhamdulillahnya diisi waktu dengan hal yang positif. Iya, Apapun yang seneng ya, yang dan saya suka bilang ke Teteh gini, self ikut love-nya aja. kamu itu, cara mencintai dirinya kamu itu dengan cara ya mengejar potensi terbaik gitu. Iya. Gitu. Teteh tuh ikut kajian-kajian gitu, belajar. Kajian kemana misalnya hari ini di TSM ya kan ketika itu TSM jam segini. Terus di jam 9 sampai jam 10. Nah sore lagi tuh harus Teteh kejar lagi gitu si kajian itu tuh kemana. Pokoknya kemana-mana supaya waktu tuh nggak kosong. Yeah. Supaya kita tuh nggak mikirin hal-hal yang nggak penting gitu. Benar. Itu dia. Salah satu ini ya, tipsnya. sampai diprotes sama adek, Teh udah dong jangan kerja terus hari Minggu tuh sama keluarga, nggak bisa aku harus kerja. Di awal-awal gitu ya. Iya betul. Oke, jadi fokus menyibukkan diri ya Teh Ya, kalau Teteh sendiri gitu. Oke, kalau Bang Adia, Ustadz Adia sendiri di gimana pondok nih di pondok tuh full banget. Iya. untuk menjaga hati biar nggak tergesa-gesa dalam urusan jodoh? Kalau kan tadi ya kita udah yakin bahwa Allah nggak mungkin nyanyain perjalanan kita, dan Allah tuh nggak mungkin salah ngirim orang yang mau nemanin perjalanan ini. Jadi prosesnya tuh
banyak orang sekarang tuh gini, aku takut salah milih, salah punya jodoh. Menurut saya nggak ada yang salah dalam kehidupan ini. Itu semua adalah choice dan itu ada semua takdir. Kalaupun ada orang yang harus akhirnya berpisah, ya itu adalah proses perjalanan setiap orang gitu kan. Kita nggak bisa ngejudge dia salah, nggak bisa ngejudge dia ini. Saya ketika ketemu sama Teteh tuh ngerasa apa? Gimana ya? Saya nggak mau ngerasa saya ini pola pikir bodoh saya tuh. Saya justru nggak mau nikah dengan orang yang sempurna di awal. Saya pengen nikah sama orang yang mau belajar. Kenapa? Karena saya pengen berproses sama-sama gitu. Dan dalam proses itu tuh saya ngelihat betul Teteh yang tadinya nggak bisa masak. Ingat nggak masakan pertama ibu masak tuh? Sayur sop pakai minyak wijen. Dan ayah bilang apa? Ya rasanya kayak gitu. Terus oh ya waktu pas bikin sayur sop itu tuh kan saya nanya ke Ustadz, enak nggak? Enak-enak. Terus kan si dapur tuh karena kami tinggalnya di pondok di awal tahun pernikahan tuh di pondok dan dapurnya tuh di luar kelihatan dari kaca tuh Ustadz tuh jadi nambahin bumbu itu. Terus ketika Ustadz masuk, kok ditambahin sih nggak enak ya? Enak kok, enak. Padahal aku tahu itu tuh nggak enak. Ya karena saya melihatnya gini, dia ini lagi belajar, lagi berproses. Akhirnya saya harus bisa ngelihat sebaik apapun, udah mau aja udah keren gitu. Udah mau ke pasar, udah mau belajar. Ngaji Iqro awal-awal sama saya, udah uji Quran, saya cek ngaji Iqro, pas sudah nikah tuh pakai sapu lidi saya pukulin. Betul. Nangis dia. Ibu malu. Ibu malu. Enggak pakai malu. Ayo bismillah, belum punya anak. Nanti kalau udah punya anak ibu yang ngajarin. Jadi prosesnya tuh bener-bener di awal tuh bareng-bareng gitu. Karena kita ngerasanya tuh ya nggak usah nyari yang sempurna, karena kalau yang sempurna ya nggak bakal pernah ketemu gitu. Jadi di situ saya nggak usah buru-buru, nggak buru-buru, dan saya ngerasa ya udah prosesnya harus dijalanin gitu, dan nanti ketemu dengan orang yang mau berproses juga. Iya. Jadi itu sebentar. Ya gitu. Sama temenin. Hah? Ibu lanjut ya. Iya. Saya ke toilet ini, anak saya ke toilet. Jadi ini tuh adik Teteh kan di pondok pesantren ya. Kalau misalnya kakak dan abang-abang semua mau tahu tuh, Teteh tuh sama adik Teteh tuh 180 derajat sangat berbeda gitu. Dari apa? Dari pendidikan pun udah beda gitu. Jadi orang ngiranya tuh Teteh tuh ustazah, padahal Teteh tuh bukan ustazah. Teteh tuh benar-benar belajar gitu, benar-benar belajar dari nol. Dan alhamdulillahnya Ustadz Adia itu kan nggak pernah memaksakan Teteh untuk kayak misalnya tuh pakai jilbab harus besar, harus pakai gamis terus. Tapi Ustadz tuh lebih ke ngebimbing Teteh. Nah, untuk perempuan nih, kalau misalnya kita mau suami kita bersikap baik sama kita itu harus tahu tugas kita tuh sebagai istri itu harus apa. Jangan hanya meminta haknya aja, tapi kewajibannya juga harus dijalankan gitu. Jangan hanya meminta hak aku mana, tapi kewajiban kita tuh nggak dijalankan dengan baik gitu. Ya betul. Oke, berarti ya di masa menjaga hati ini ya tetap menyerahkan urusan sama Allah, tetap produktif, terus memperbaiki diri dan nggak usah takut ya kalau memang sudah waktunya. Nah, kalau dari Ustadz Adia sendiri nih, bagaimana sih cara membedakan antara untuk Ustadz Adia sendiri nih, gimana sih caranya mengetahui antara nyaman sendirian sama takut berkomitmen gitu? Nyaman sendirian dan takut. Oke. Gimana cara ngebedainnya gitu? Oke. Kan kadang ada orang yang di fase kayaknya aku lebih nyaman sendiri deh. Padahal sebenarnya ini tuh karena takut berkomitmen gitu. Siap. Ada hal-hal yang bikin orang itu takut gitu. Gimana sih cara membedakan? Sebenarnya gini, tergantung sudut pandang tentang pernikahannya. Banyak orang yang akhirnya nggak mau berkomitmen karena ngerasa pernikahan tuh beban. Banyak orang yang takut juga sama pernikahan. Nanti konten yang baru kemarin tuh kita bilang, ayo banyak orang sekarang takut nikah, takut diselingkuhin, takut KDRT, takut segala macam. Saya jawab sama Teteh gini,
ibu ngelihat orang kecelakaan mobil sering, pernah. Ada di berita, ada orang sampai meninggal kecelakaan mobil. Habis itu naik mobil, masih naik mobil. Ya masih, bedanya ibu lebih hati-hati katanya. Akhirnya pakai safety belt, terus ngelihat rambu-rambu. Ya gitu juga nikah. Ada orang yang gagal nikah, ada orang yang KDRT. Ya kita jangan takut sama nikahnya, tapi kita pelajari kenapa dia bisa kayak gitu dan kita hindari jalan-jalan yang diambil. Artinya banyak orang yang hari ini tuh takut menikah, dan teman-teman di kantor juga banyak juga yang keluarganya nggak baik-baik aja, ayahnya kayak gini, ibunya kayak gitu. Akhirnya dia bilang, kayaknya nggak usah nikah deh, bisa bahagia juga kok tanpa nikah. Nah saya bilang sudut pandang nikah tuh nggak gitu. Ya walaupun nggak bisa saya judge sepenuhnya salah ya, karena ada beberapa ulama juga yang memutuskan dirinya nggak menikah karena fokus belajar. Ya ahlan wa sahlan, tapi intinya saya memandang pernikahan itu adalah jalan tol masuk surga. Saya harus ketemu satu orang, tim yang ngelengkapin diri saya. Saya harus punya co-pilot yang nge-guide atau menjaga diri saya. Atau saya punya, kalau di rally itu saya punya navigator yang megang maps dalam perjalanan itu dan ngasih warning kalau ada sesuatu. Nah, ketika saya memahami itu, dan saya ngerasa kalau ketika sudah menikah, apapun yang saya kerjakan itu bisa lebih lancar dan bisa lebih cepat gitu. Dan kalau daripada saya tidak menikah. Nah, ketika saya punya pemikiran bahwa menikah itu adalah jalan tol masuk surga, akhirnya saya ngerasa apa yang harus siapkan untuk mendapatkan privilege itu. Oh, berarti saya harus nyiapin diri, saya harus berani berkomitmen, berani atau itu. Akhirnya nggak ada istilah tuh, oh saya ini nyaman sendirian bisa lebih produktif dengan sendirian. Kan belum pernah nyoba nikah juga. Nah, nikah yang benar itu justru meningkatkan produktivitas. Dengan menikah yang miskin jadi kaya, dengan menikah yang nganggur jadi punya pekerjaan, dengan menikah yang tadinya malas jadi rajin. Harusnya kayak gitu. Dan memang itu sunatullah menikahnya, menjadikan diri kita jadi pribadi yang lebih baik. Nah, buat teman-teman, untuk membedakan bagaimana kita benar-benar mau nikah apa tidak, steppingnya tiga hal. Ini stepping penting ya buat teman-teman yang hari ini pengen nikah nih. Ada 3B namanya. 3B, banyaknya anak-anak hari ini harus betul-betul paham. Yang pertama, berdoa. Teman-teman, nikah itu kebutuhan. Allah itu menumbuhkan kita dengan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu Allah jadikan fitrah. Salah satu dari hawa nafsu selain makan, tidur, segala macam adalah nafsu seksual. Nafsu seksual itu kalau disalurkan di tempat yang tepat jadi kebaikan. Tapi disalurkan di tempat yang salah jadi maksiat, yang itu adalah fahisyah. Itu kejelekan dan keburukan yang akan panjang urusannya. Maka Allah tuh bilang, zina tuh haram. Haramnya besar sekali. Dosa besar. Maka menikah adalah kebaikan yang pahalanya besar sekali. Gitu. Jadi saya memahami itu kebutuhan. Makanya ketika saya bilang sama Allah, ya Allah, aku butuh nikah. Aku butuh pasangan, aku butuh jodoh. Untuk apa? Biar menjadikan aku terjaga dan jadi lebih baik. Jadi doanya tuh sampai level itu. Dan mohon maaf buat teman-teman yang lagi nunggu. Jangan nunggu jodoh datang dari langit. Ya kan? Kayak film Korea gitu. Jadi nggak bisa, dia tuh harus didoakan, bahkan harus ditirakati. Sholat malamnya, puasanya, bilang sama Allah, ya Allah I need. Bahkan kata Rasulullah, kalau udah pengen nikah, sudah wajib nikah, sudah bisa nikah tapi belum bisa nikah, puasa, itu kan tirakat ngejaga diri. Gitu ya. Karena ayah pun ketika nyari teteh itu dulu setirakat itu gitu, bener-bener saum, bener-bener sholat malam. Ya gimana caranya kita pengen update diri gitu. Terus yang kedua, setelah berdoa yang maksimal, kita berusaha juga. Ikhtiar. Makanya kemarin ada teman kantor yang belum nikah, perempuan, terus ada laki-laki juga usianya udah matang dua-duanya. Terus saya bilang ke yang cowok, yuk datang ke rumah dia. Ngapain saat silaturahmi aja? Dalam perjalanan saya nanya, ente berapa kali datang ke rumah perempuan? Ke yang cowok kan saya temenin, usianya udah di atas 30. Dia bilang, belum pernah. Berarti ini pertama? Yes, ini pertama. Terus saya tanya ke perempuan, ini udah berapa laki-laki datang ke rumah? Belum ada. Ini pertama? Ya, ini pertama. Akhirnya saya bilang sama Allah, kalaupun ini nggak jadi, kalaupun kita nggak jadi sampai penikah, tapi setidaknya kita udah mecahin telur kita dan bilang sama Allah, ya Allah aku udah ikhtiar gitu. Aku udah sungguh-sungguh. Jangan sampai kita bilang selama ini, kok jodohnya nggak datang-datang, tapi kita nggak pernah ikhtiar. Nggak pernah ngedatengin rumah calon yang cowok-cowok ya. Kalau suka, datengin bapaknya. Kalau ditolak nggak apa-apa. Habiskan kuota penolakanmu di awal. Jangan pengen nanti nunggu sempurna pasti diterima. Nggak usah. Kalau ditanya, mau nggak Pak? Oh saya nggak bisa. Skip langsung. Makanya saya bilang ke anak-anak tuh, ke teman-teman, di level awal nggak usah pakai cinta.
Karena kalau pakai cinta, penilaian-penilaian tadi yang prinsip, strategik, teknik itu nggak jadi objektif, terlalu subjektif. Bahasanya gini, aku akan menerima kamu apa adanya. Pret. Ya, jadi harus objektif, kitanya harus tahu, oh ini kekurangan dia, oke, aku bisa nutupin. Ini kelebihan dia, oke, aku bisa maksimalin. Jadi bener-bener kayak nyari tim dalam pertandingan gitu bareng. Nah, terus ketika yang ketiga, setelah berusaha, kita bercermin. Bercermin itu apa? Ngukur diri, teman-teman. Ngukur diri itu gimana? Ya udahlah, spek aku mah HP Oppo. Ya udah, nggak, jangan pengen nikah sama iPhone. Jadi gitu sederhananya. Jadi banyak orang sekarang tuh, kenapa sih nggak nikah? Nggak sesuai. Aku pengennya yang kecerdasan emosionalnya sudah baik. Aku pengennya yang ini apa ya. Kan Rasulullah tuh bilang gini, wanita tunkahul mar'ah tuh di arba'ah. Perempuan tuh dinikahi dengan 4 hal. Laki-laki juga sama ya. Fisiknya, jamaliha, walinasabiha, keluarganya, limaliha, hartanya, yang keempat lidiniha, agamanya. 4 hal ini. Ini indikator. Dan bagi saya, ketika mengawali ta'aruf, kita lihat di mana kekurangan pasangan kita. Ada yang fisiknya kurang, tapi keluarganya bagus, hartanya kaya, orangnya pinter agama, tapi fisiknya kurang. Kita lihat, kuat nggak saya? Oh, berarti tahu nanti ke depannya adalah godaan yang fisiknya lebih baik. Contoh kayak gitu. Terus ada yang fisiknya cantik, keluarganya baik, kaya raya, tapi agamanya lemah. Tahu dong masalahnya ke depannya apa. Nah, itu teman-teman indikatornya gitu. Jadi jangan pengen semuanya ada. Pokoknya pengen yang ganteng, keluarganya baik-baik, terus dia kaya raya, terus dia ahli agama. Pengen semuanya ada di pasangan aku. Mohon maaf, orang yang kayak gini seleranya bukan Anda. jadi kalau kita pengen kayak gitu, kayak ngerasa pokoknya aku harus kayak gitu. Ya kita pantasin diri dulu. Bercermin itu penting banget. Dan ketika mau nikah, lihat, oh kekurangan dia. Saya mohon maaf ya, saya kata Teteh, kekurangan Teh Pipit ini di agamanya. Artinya masih belajar. Maka dalam proses 5 tahun ketika saya menemukan kesalahan-kesalahan dan memperbaiki kesalahan, saya udah dari awal udah, ya gak apa-apa, ayo kita perbaiki bareng gitu. Toh kita ini, tapi kan ada hal yang keluarganya baik, ya kan? Ngatur keuangannya luar biasa, cantiknya ngebuat saya nggak bisa berpaling kepada yang lain. Ya, jadi ya, Amin. konsepnya tuh segitunya. Jadi saya ngelihat, oh kekurangannya ada. Nah, kekurangannya itu tempat saya melengkapi. Gitu. Aduh. Jadi 3B itu kurang lebih Teh. Benar nggak? Oke, kalau dari Teh Pipit sendiri gimana nih cara membedakan antara nyaman sendiri atau takut berkomitmen menurut Gimana? Teh Pipit? Ini gimana? Ibu kalau ngelihat anak-anak sekarang nggak mau nikah, kenapa mereka? Mereka takut untuk menikah tuh karena takut diselingkuhin, takut KDRT. Tapi kayaknya hal itu tuh nggak akan terjadi kalau kita menikah dengan orang yang tepat gitu. Makanya kita tuh jangan berekspektasi, sekalipun dengan pasangan, kita tuh jangan berekspektasi dan jangan menaruh harapan apapun gitu. Jadi kalau misalnya baik dan buruknya pasangan kita, ya itu rezeki kita yang harus kita terima. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dari pasangan, ya itu rezeki kita. Kayak misalnya tuh Teteh dalam segi agama kurang, Ustadz Adia kan terus saja ngebimbing, terus ngasih tahu, memberikan contoh. Selama ini Ustadz tuh nggak pernah ngelarang Teteh untuk, kayak misalnya gini ya, Ustadz tuh nggak pernah ngelarang Teteh untuk memakai baju apapun. Maksud dalam artian, ayah ibu boleh nggak fashionable berpenampilan seperti ini, seperti itu? Boleh bu. Ayah boleh nggak ibu pakai kerudung yang seperti ini? Ustadz cuman bilang kayak gini, Bu, kalau perempuan itu sholat pakai sarung boleh nggak? Boleh. Pantas nggak? Enggak. Ya, kira-kira ibu pantas nggak pakai itu? Jadi sampai sekarang udah jalan mau 9 tahun, Ustadz tuh nggak pernah sama sekali ngelarang Teteh untuk melakukan hal apapun selama itu membuat Teteh nyaman gitu. Jadi akhirnya itu yang ngebuat Teteh nyaman gitu. Dan dalam prosesnya tuh teman-temannya Teteh sampai bilang, kamu diapain sama... Kamu di Ruqyah ya, katanya. Kamu di Ruqyah ya sama Ustadz Adia, kok kamu bisa kayak gini sekarang, katanya tuh. Jadi sampai pernah keluarga besar Teteh tuh sesayang itu sama Ustadz Adia karena mereka tahu Teteh tuh manja terus segala apapun tuh harus diikutin, tapi ketika setelah nikah
Ustadz Adia tuh setelah menikah teteh tuh jadi berubah gitu. Padahal teteh pun menyadari kok aku bisa kayak gini. Oh ternyata bisa, karena nggak pernah dipaksa gitu. Ini buat laki-laki juga, jangan pernah memaksa kamu tuh harus jadi orang yang lebih baik dong demi aku. Nah nggak boleh ada keluar kata-kata itu tuh. Sampai teteh tuh ngerasa, teteh setelah menikah itu ngerasa lebih baik dan lebih berkembang gitu. Yang tadinya teteh tuh malu untuk Aktualisasi diri. Terus teteh ngerasa berkembang, bisa berpikir lebih luas, dan ngerasa tahu segala hal gitu, karena kita tuh belajar bareng-bareng gitu. Dan Ustadz Adia tuh nggak pernah ngerasa orang yang lebih baik dari teteh gitu, nggak pernah menggurui atau kayak gimana. Dan saya tuh belajar banget kalau saya mulai muncul sombongnya, muncul keusadannya, dia tuh nggak butuh itu. Karena gini, bayangin, Rasulullah sama Aisyah itu ada cemburunya Aisyah, ada marahnya, tapi Rasulullah nggak pernah bilang qala Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah gudangnya dalil gitu. Nggak pernah, karena yang dihadapin adalah pasangan yang menemani hidupnya. Akhirnya dengan bahasa-bahasa kita. Jadi konsep-konsep sederhana itu kayak gitu, teman-teman. Sebentar. Nah, jadi kalau saya sekarang ngerasanya tuh kenapa nggak mau berkomitmen tadi baliknya? Karena tadi takut melihat pernikahan dengan kacamata yang salah kan. Akhirnya ngerasa udahlah aku bisa sendiri, atau bahkan pernah salah atau pernah gagal dalam berproses. Ada yang pernah ta'aruf, gagal terus akhirnya nggak mau nikah. Nah, makanya kalau saya sih ngerasa jangan sampai ke level itu. Kalau gagal ya ulang lagi aja, coba lagi aja, nggak apa-apa. Dan nggak ada kok justifikasi kamu jelek selamanya, kamu buruk selamanya, nggak ada. Allah tuh sebaik itu sama hambanya, kok kita sejahat itu sama teman kita sendiri atau sama pasangan kita sendiri. Hidayah itu kan milik Allah gitu. Tugas kita sebagai manusia hanya meminta berdoa yang terbaik. Setelah berdoa hasilnya gimana kan itu gimana Allah. Jadi ya berdoa yang baik-baik aja dan berusaha yang terbaik aja. Ya, gitu deh. Jadi ketakutan itu sebenarnya hanya mindset ya, Ustadz Benar. sama Teh Pipit. Karena kan sejatinya untuk orang-orang yang belum menikah ya, kan kamu belum menikah, apa yang harus ditakuti gitu. Coba Nah, aja. kalau untuk Ustadz Adia sendiri, tujuan menikah dan juga apa sih hal yang paling ditakuti nih sama laki-laki saat membahas pernikahan? Banyaknya laki-laki itu takut di urusan tanggung jawab ya, apalagi ngurusin ekonomi. Saya ini akhir-akhir ini lagi sering bikin konten tentang ketakutan banyak laki-laki. Laki-laki itu capek, terus takut, punya tanggung jawab segala macam. Tapi secapek apapun kita, seini apapun kita, ya kita kan nggak bermaksiat gitu. Kita ngerjain apapun karena perintah Allah, ya udah pede-pede aja ngejalaninnya. Selama kita nggak males, selama kita nggak bermaksiat, pasti ada jalannya gitu. Jadi buat cowok-cowok yang dalam tanda kutip takut nikah, kalau ketakutannya ada di bidang materi, takutnya di bidang ini, ya jangan takut. Karena saya tuh ngerasa gini, ibu saya tuh kalau saya belanja dulu jualan pentol, saya jualan pentol bakar, pentol goreng di Car Free Day pakai motor Vario punya Teh Pipit. Saya bawa kompor, bawa adonan bakso apa segala macam. Ketika saya lewat rumahnya ibu, saya bilang, "Bu, berangkat dulu." Ibu bilang apa? "Ya nanti motornya diganti sama Allah jadi Alphard," katanya. Nah, kata-kata itu adalah doa yang memotivasi saya. Ini yang saya lalui ini cuma proses. Saya nggak bakal ada di titik ini selamanya kok. Saya yakin Allah bakal naikin derajat saya. Selama apa? Selama saya nggak bermaksiat, selama saya beribadah. Ini proses aja biar nanti ada bahan buat nulis cerita di biografi gitu aja. Jadi jalanin aja. Buat teman-teman jangan takut, jangan pernah takut sama kekurangan rezeki, sangat takut sama resesi, PHK, menunggu 19 juta lapangan kerja. Nggak usah. Fokus kita sekarang, jangan maksiat, jauhi itu pinjol, jangan nonton video porno, jangan maksiat apa segala macam. Bener-bener sok perbaiki diri, sholatnya dibenerin, ambil semua kesempatan. Ketika diberi kepercayaan, tanggung jawab, nanti diri antum akan Allah naikin derajatnya pelan-pelan. Nah, ketika itu juga tanggung jawabnya bakal Allah besarkan pelan-pelan. Jadi jangan berpikir harus sempurna di awal. Nggak ada. Proses itu harus dijalanin. Dan ketika ya Allah juga pengen tahu kan, pengen kita datang ke Allah tuh nangis-nangis. Kita pun wallahu a'lam gimana ke depannya. Tapi sejauh ini dalam proses perjalanan kami berdua, semua hal yang prosesnya tuh bertumbuh.
awalnya berantem kami ya berantem kayak Hmm. orang-orang pada umumnya. Nah sekarang udah dewasa. Jadi ketika ada kesalahan yang pemahaman saya tuh yang minta maaf duluan itu yang menang, ya kan? Dan nggak jarang kita tuh wah habis gitu ya udah ayo minta maaf. Nah, kayak gitu-gitu doang. Kayak tadi lagi makan tiba-tiba tangan teteh mau ngasih buncis tiba-tiba ketabrak. Aku bilang gitu. Ibu minta maaf. Nggak ada ya, aku nggak bakal maafin kamu, ketawa gitu. Artinya ya bukan hal gede akhirnya. Coba dulu waktu zaman di awal bisa jadi apa gitu drama. Artinya ya nikmatin aja prosesnya. Buat para cowok jangan takut sama nikah. Nikah itu indah, nikah itu nyaman. Prosesnya itu adalah proses yang harus kita lalui dan masya Allah pasti akan indah, akan indah. Iya, dan ketika sudah menikah ini tips ya dari kami berdua. Kami itu sangat menjaga privasi rumah tangga untuk tidak menceritakan masalah keluarga gitu ya. Teteh sama Ustadz berantem misalnya masalah apapun itu, kami tuh berusaha untuk nge-keep itu, dan kalau misalnya udah masalah itu selesai baru kami ceritakan ke orang tua, karena itu akan menjadi kekhawatiran ya, akan menjadi kekhawatiran orang tua. Jadi sebisa mungkin kami berdua tuh menyelesaikan masalah itu berdua dulu gitu, jangan sampai melibatkan orang lain di permasalahan itu. Jadi orang ngiranya tuh kami baik-baik aja, ya alhamdulillah memang baik-baik aja, tapi di dalam baik-baik aja itu juga ada masalah, cuman ada prosesnya, ada ujiannya. Nah tinggal gimana kita menghadapi itu dengan tenang dan tidak melibatkan orang lain. Iya, resikonya kalau kelihatan baik-baik aja tuh banyak yang minjem duit. Jadi itu kan aib rumah tangga. Jadi kita sebagai suami istri itu harus saling menjaga izahnya pasangan gitu. Jangan sampai orang tuh jadi gimana gitu kan. Ada orang ketika kita punya masalah senang, ada juga yang sedih. Nah kenapa kenapa orang tua teteh sangat sayang sama Ustadz Adia, karena sebisa mungkin teteh sebagai istri pun harus menjaga izahnya Ustadz Adia gitu. Itu penting. Itu harus banget yang perempuan nih ketika sudah menikah nanti tuh harus menjaga izahnya suami. Kalaulah ada hal yang tidak suka dari pasangan kita bicarakan baik-baik. Dan ini ya harus diingat, laki-laki itu tidak bisa diajak bicara ketika perutnya kosong. Jadi sebisa mungkin ajak dia bicara ketika perutnya sudah mulai kenyang. Karena itu bisa membuat dia bisa berpikir jernih gitu. Tapi kalau misalnya dia kosong, ngobrol kamu tuh gini, pasti itu akan membeludak gitu. Akan membeludaknya tuh akan marah gitu. Kamu tuh gini, pasti dia bakalan ngebahas terus kekurangan. Tapi kalau misalnya perutnya udah kenyang, udah terisi, dia akan lebih tenang, penyampaiannya juga akan lebih santai gitu. Dan ingat ya, perempuan meskipun kita maksudnya lebih ada power, ngerasa lebih lebih tinggi dari suami dari segi penghasilan tuh, kita jangan ngerasa kayak gitu. Tetap aja kita tuh kan makmum, kita tuh harus mengajak suami tuh ngomongnya baik-baik, harus santun, harus ramah. Kalau misalnya ada hal yang gak disukai dari suami, kita ngomonginnya baik-baik. Ayah boleh gak aku ngomong sesuatu, tapi kalau udah makan ya, sebenarnya aku tuh gak suka kamu kayak gini, boleh gak ya diperbaiki gitu. Jadi harus ngomongnya baik-baik sama suami gitu. Dan tadi penting banget ketika bilang ini, kan laki-laki takut ya ketika tanggung jawab itu membebani. Nah makanya kayak saya tuh bersyukurnya tuh adalah teteh tuh selalu ngejaga itu. Sesusah apapun kita, gak ada yang tahu kita tuh lagi ngalamin apa. Bahkan pernah dalam proses kita lebaran pulang ke Bandung, teteh tuh sampai beli cincin imitasi di Miniso. Itu buat apa? Buat bilang ke keluarga besar tuh kita baik-baik aja. Iya, kita baik-baik aja. Jadi pakai baju yang bagus. Jadi bahasanya gini, ayah kalau pulang ke Bandung nggak boleh bawa baju dalam yang bolong-bolong, nggak boleh bawa baju yang rusak, bawa baju yang bagus. Biar orang tua kita tuh ngerasa kita aman. Jadi dan teteh tuh bilang ke keluarganya, ayah saya tuh suami yang baik, suami yang ini. Makanya kalau papa mertua tuh punya apapun beli hadiah buat saya. Iya. Karena sesayang itu akhirnya, karena istri ngedukung itu, nge-support itu. Gitu. Begitupun saya sama ibu ya, ini saya kan kalau apa-apa teteh jago masak, teteh hebat, teteh akhirnya ibu sesayang itu sama teteh. Sampai kalau apapun ya kalau ke Bandung pasti dibawain apa sesuatu, karena ya tahu perjuangan kita tuh kayak gimana. Tapi tadi kita nggak pernah ngeluhkan kok. Saya nggak pernah cerita ke ibu saya, Bu, teteh tuh ternyata kayak gini. Oh nanti ibu saya benci sama pasangan saya, nggak boleh.
takutnya namanya orang tua kan keluar kata-kata yang nggak baik. Akhirnya itu jadi doa. Jadi doa. Sampai orang tua tuh, ayah saya tuh sampai ngomong gini, papa tuh sampai ngomong gini, papa yakin AA itu bisa membahagiakan teteh melebihi apa yang udah papa kasih untuk teteh gitu. Jadi bukan hanya papa teteh yang sayang sama Ustadz Adia, mama, adik, keluarga besar tuh sayang banget sama Ustadz Adia, karena ya itu tadi, keluarga tuh ngiranya teteh diruqyah sama Ustadz Adia. Ngirain kita baik-baik aja. Yang kirain baik-baik aja, Dan- tapi setelah ya permasalahan itu udah lewat, baru kita Baru cerita, kabar. oh gitu, kok teteh nggak cerita? Ya ngapain? Itu kan permasalahan rumah tangga teteh, jadi ya Terutama di bagus. urusan ekonomi ya. Kan tadi laki-laki takut nikah, takut punya tanggung jawab, nanti takutnya nggak bisa menafkahi, nggak usah takut. Iya betul. Nggak Allah usah tuh sebaik itu, gini loh bahasanya. Mohon maaf ya. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berantakan hidupnya masih dikasih oksigen gratis sama Allah. Masih diurusin sama Allah. Nah kita yang sholat, kita yang ngurusin kebaikan, masa Allah tinggalin? Gak mungkin. Gak mungkin Allah tinggalin. Jadi teman-teman, selama kita ngejaga diri dengan baik, pasti Allah akan kasih jalan. Yakin aja. Betul. Prasangka baik ya. Gitu teh. Oke, berarti ketika perempuan mau menikah harus selesai dengan diri Iya. sendiri dulu, karena perempuan itu harus lebih mengerti pasangannya dengan cara yang lebih asertif dan juga lebih memahami bagaimana pasangan kita ya, karena pernikahan itu niat baik, harus terus memperbaiki diri, ambil segala kesempatan, karena materi itu bisa dicari ya Ustadz dan diusahakan, Iya, betul. karena Allah pun melihat segala proses ikhtiar yang sedang dilalui Gitu. dan segala sesuatu yang akan ada di depan gitu. Iya. Nah, alhamdulillah sekali materi yang disampaikan juga sudah sangat detail dan sangat insightful dari Ustadz Adia dan Teh Pipit atas pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita semua. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Ustadz Teh Pipit. Siap. Mangga. Oke, bagi Sobat Javisa yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Baru kita beralih ke Slido ya. Oke, di sini sudah ada Kak Zafira yang raise hand. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya mau tanya, kan pesantren dan MTS dan MAN itu pendidikannya sama ya. Eh, saya jujur lagi sedang memperbaiki juga. Sedangkan adik saya ini laki-laki dengan background yang sama MTS dan MAN, tetapi sholatnya itu di sholat subuhnya itu masih ada yang tertinggal. Ya. Dan karena saya mikirnya dia nih laki-laki yang akan membimbing perempuan yang akan dinikahinya itu. Nah, gimana tanggapan kalian? Oke, itu aja. Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab ya teh. Oke, silakan. Iya, Takutnya boleh lupa, silakan. suka lupa. Thank you Mbak Zafira. Jadi kalau punya adik yang hari ini dia udah anak pondok, udah anak MTS, tapi soal subuhnya masih berantakan. Teman-teman, ada empat step cara kita dakwah dengan orang terdekat. Dakwah ke istri, dakwah ke keluarga, adik, orang tua, sama ada 4 stepnya. Yang pertama, 4 step ini namanya A, B, C, D. A yang pertama, ajak baik-baik. Teh Zafirah harus bisa ngajak adiknya dengan cara yang baik. Jangan pakai cara yang salah. Contoh, kamu tuh malu-maluin sih. Anak MTS, anak MA, tapi nggak sholat subuh. Nah, kayak gitu orang makan sebel. Sebel banget. Kenapa emang kalau aku anak MTS? Ya gitu. Ajak dengan cara yang baik. Dek, sholat subuh yuk. Dek, kalau nanti sholat subuhnya bagus, nanti apa segala macam. Jadi dibikin ajakan yang menarik. Terus yang kedua, bicarakan baik-baik. Nah, kalau punya adik atau punya kakak, punya saudara, harus jadi teman ngobrol yang baik. Jangan sampai selama ini kita maksain keinginan kita, maksain apa yang kita mau, padahal kita nggak bicara dengan baik ke pasangan kita.
Saya tuh sama Teteh saya belajar bener sama istri saya. Dia tuh punya komunikasi yang sangat bagus. Saya dulu orangnya introvert parah dan kalau punya sesuatu tuh nggak pernah saya sampaikan gitu. Dan saya berpikir orang lain pasti memahami apa yang saya pahami. Teteh yang nyadarin, ayah orang lain tuh belum tentu ngerti apa yang kamu pahami. Coba ceritain. Akhirnya saya jadi orang yang mau berbicara. Nah, B itu bicarain, C contohkan. Jadi Teteh kalau misalkan punya adik yang belum sholat, minimal kita contohin kalau kita tuh udah sholat, kita tuh apa segala macam. Karena kalau tugas kita tuh bukan ngasih contoh, tugas kita tuh jadi contoh, ya kan? Jadi contoh, ya gimana kita bisa jadi contoh yang baik buat keluarga kita. Yang terakhir D, doakan. Kenapa harus didoain? Karena Allah bilang gini, ketika Rasulullah meninggal sama pamannya, Abu Thalib yang belum masuk Islam, Allah bilang, innaka latahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Nah, bilang sama Allah, ya Allah, tolong engkau rubah adikku, ayahku, ibuku, pasanganku, suamiku, istriku menjadi pribadi yang lebih baik. Aku nggak bisa ngerubahnya, hanya engkau yang bisa merubah. Nah, doa itu jadi kekuatan yang luar biasa. Saya kalau lagi berantem, lagi ngerasa Teteh rese banget, mentok-mentoknya saya aduin di sepertiga akhir malam aja. Saya bawa gelar sejadah, saya bilang, ya Allah rese banget punya istri. Ya Allah, tolong rubah bagian itunya ya Allah. Engkau yang bisa ngerubah. Nah, karena kan kita tahu, kita nggak bisa ngerubah. Dan ternyata cara dia sama juga. Ketika saya rese, dia ngadunya sama Allah. Iya, ya kan? Bilang, ya hal-hal mendoakan yang baik-baik aja. Iya. Jadi ketika Ustadz rese, ya Allah, angkatlah derajat suami saya, ya Allah, jangan pokoknya hal-hal yang baik aja keluar dari mulutnya, hal yang baik. Nanti ketika punya anak juga sama. Tadi kan ada yang pertanyaannya, adiknya alumni MTS, alumni MA, tapi sholat subuhnya berantakan. Ya nggak usah dituntut dia harus sempurna juga, Kak. Pelan-pelan aja. Karena tadi ya, tugas kita di ABCD, kita nggak bisa ngerubah siapapun. Terus udah kita lakukan semua, tapi dia belum berubah, Ustadz. Sudah, kita akan dihisab dengan apa yang kita kerjakan. Gitu. Oke? Oke, jadi kita bisa menjadi contoh terlebih dahulu untuk adik atau keluarga kita ya gitu ya Ustadz ya. Betul. Untuk Kak Zafira bagaimanakah? Apakah sudah cukup menjawab ya? Sudah. Oke, terima kasih Kak Zafira. Kita lanjut, ada Kak Arik Nugraha. Silahkan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak. Silakan Kak. Oke deh. Terima kasih teman-teman Jovisa. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Ardian Nugraha. Saya Arik Nugraha. Satukan deh kita Pak Ustadz. Satu klan. Siap. Izin tanya Pak Ustadz. Jadi akhir-akhir ini kan muncul ada beberapa berita gitu ya terkait mohon maaf perselingkuhan. Nah, mungkin buat kami yang khususnya kalau saya pribadi, maksudnya yang laki-laki. Nah, jadi untuk proses ta'aruf itu gimana sih caranya mitigasi hal-hal tersebut kayak gitu, ataupun nantinya setelah menikah itu gimana cara mitigasinya? Seperti itu. Paling itu aja. Siap. Saya langsung jawab ya. Kalau kita bilang gini, ini buat para cowok, kan sekarang lagi zaman yang selingkuh tuh perempuan gitu. Ada juga yang selingkuh laki-laki. Zaman sekarang tuh yang diselingkuhin bercerita dan akhirnya merasa dia paling terzolimi, terus yang selingkuh juga klarifikasi dan segala macam. Tapi intinya gini guys, menikah itu kita ikhtiar menemukan pasangan yang paling cocok. Tapi kadang kita nggak nemuin feedback yang kita mau dari pasangan kita. Saya pernah memberikan, saya itu kan bahasa cintanya itu act of service, walaupun kadang berantakan. Saya kalau bikin masakan, kasih lope-lope, kayak gitulah. Terus Ibu Pipit nanya, ayah bucin sama ibu katanya. Kenapa bucin sih sama ibu sampai kayak gini banget? Saya bilang, enggak sih, enggak bucin. Terus kenapa ayah baik banget, ngejagain ini, ngejagain itu, bikin masakan, dikasih hadiah. Saya bilang, saya lakukan semua kebaikan itu, transaksi saya sama Allah. Karena Allah nyuruh, berbuat baiklah pada pasanganmu dengan ma'ruf. Yang kedua, Rasulullah nyontohin. Nah, mohon maaf ya, feedbacknya entah ketika kita sudah berbuat baik dia rese sama kita, dia nyebelin sama kita, itu urusan dia sama Allah. Kalau saya itu sederhana itu Bang. Jadi Bang Ari ketika nanti mau berbuat baik sama pasangan, nothing tulus aja.
Allah pasti catat semua kebaikan itu. Nauzubillah di ujungnya cerita dia ternyata berselingkuh, dia ujungnya apa segala macam. Ya berarti dia udah kalah sama setannya dan kita menang. Tapi sebisa mungkin kita mitigasi, kita jaga. Makanya saya suka bilang ke para akhwat di luaran sana, ciri-ciri buaya syariah adalah dia rajin mengingatkan kebaikan-kebaikan sebelum jadi mahrammu. Jam 3 dia WA, buah lakum di dalam peti, assalamualaikum ukhti. Nah, itu kan buaya syariah banget, hati-hati tuh. Habis nikah dia sholat subuhnya telat nanti. Karena sebelum nikah yang ngedorong dia setan. Atau lo misalkan sebelum nikah ada seorang laki-laki yang loyal, baik, dermawan. Oh pokoknya baik banget, ngeluarin semuanya, hati-hati. Orang kayak gitu biasanya habis nikah pelit. Kenapa? Karena kebalikannya. Orang yang udah sebelum nikah dia baik, loyal, itu didorong sama setan. Pas sudah nikah, dia akan didorong melakukan keburukan sama setan yang sama. Nah, jadi buat kita hari ini, misalkan pasangan kita ternyata dia, mohon maaf ya, sering selingkuh atau apa segala macam, sebelum menikah tuh udah ketahuan sifat buruknya, makanya jangan dilanjutin kalau saran saya. Minta sama Allah yang lebih baik secara itu. Ya walaupun dalam prosesnya pasti akan terus mencari ya, tapi ya nggak usah takut juga. Kebaikan yang kita lakukan untuk pasangan kita tuh nggak bakal pernah sia-sia. Walaupun dia nggak ngasih feedback yang kita harapkan. Kita udah masak nih, terus dia kayak film-film Indosiar, aku ada meeting ya, nggak sempet makan gitu. Terus kata istrinya, ya udah, aku udah masak, masakan aku tuh dinilai sama Allah, niatnya yang dinilai gitu. Walaupun nggak jadi dimakan ya udah, nanti nggak mungkin Allah sia-siain, pasti dikasih pahala di situ. Bener nggak? Kadang dia juga sering kesal sama saya, tapi ya udah gitu. Bang Arik kurang lebih. Oke, kalau dari sisi perempuan Terima nih, kasih, Ustaz. Teh Nah, Pipit, siap. bagaimana? Dari perempuan gimana? Kalau takut ada selingkuh, ibu takut nggak ayah selingkuh? Enggak, Takut nggak ayah nikah lagi? enggak. Kenapa? Karena kan udah dikasih tahu kalau misalnya apa? Ya gimana enggak takut sih, karena kan kita nggak mau berharap juga sama pasangan kita gitu. Yang terpenting kita udah melakukan yang terbaik. Nah itu dia. Kuncinya lakukan aja yang terbaik. Kalau ayah kan saya sering safar nih. Saya sering safar, sering jalan. Kita tuh LDM kadang 2 minggu, kadang seminggu. Nah apa yang ketakutan ibu sama ayah gimana cara mengantisipasinya? Lebih mendoakan aja sih. Gimana doanya? Jangan di sini lah. Gak apa-apa biar teman-teman tahu. Kalau Teteh tuh ketika Ustadz safar kan memang nggak pernah komunikasi Teteh sama Ustadz. Pasti Teteh membiarkan Ustadz gitu fokus dengan kegiatannya, karena itu tadi yang tadi dibilang apa, istri pertama dan istri kedua itu. Tapi kalau misalnya Teteh tuh rasa khawatir tuh ada, manusiawi ya, tapi Teteh lebih ke ya Allah, suami saya safar lagi nggak sama saya cuma bisa nitip, ya Allah jaga suami saya sebaik mungkin, karena ketika kita sudah meminta itu sama Allah, pasti Allah akan menjaga itu sebaik mungkin. Karena kan segala sesuatu tuh bisa terjadi ya di luar kendali kita sebagai manusia. Jadi ya kita sebagai manusia ikhtiarnya cuma bisa mendoakan yang terbaik aja dan melakukan yang terbaik. Tuh, ketakutan itu dibuat sama setan, akhirnya terlalu WA harus tiap menit apa segala macam. Wah itu nggak produktif. Akhirnya dalam safar kita paling WA malam ya kan? Iya, WA paling tidur, malam. anak-anak gitu. gimana, ibu gimana, gitu. Akhirnya ya terlatih dengan kepercayaan tadi. Dulu sih khawatir banget ya, tapi karena udah mulai terbiasa dan Ustadz pun memahamkan itu, jadi ya. Dan Teteh pernah ikut safar sama Ustadz dari bada subuh sampai malam lagi, bada subuh besoknya langsung safar lagi kayak gitu. Oh ternyata sepadat ini gitu suami aku untuk menjalankan tugasnya gitu. Jadi ya udah titip aja sama pemilik hatinya, yaitu Allah. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Ustadz Adia Teh Pipit. Bagaimana Kak Arik? Apakah cukup menjawab? Dikit, nambah dikit. Boleh. Kalau ta'arufnya Ustadz, kalau kita kan boleh nanya maaf kata masa lalu gitu ya. Nah untuk antisipasi itu apakah ada pertanyaan tertentu gitu Ustadz? Atau harus seperti apa? Oke. Kalau nanya masa lalu,
sebenarnya tidak disarankan karena gini, Iya. seorang pasangan tuh nggak boleh nanyain masa lalu ke orang lain, ke pasangannya. Karena itu urusan dia di masa lalu. Saya nggak pernah nanya dulu kok jodoh kamu siapa, ini ngapain, nggak usah, skip aja lah. Toh dia sekarang sama saya. Tapi tetap dalam prosesnya, dalam ta'aruf itu teman-teman dari 4 indikator tadi harus nyampaikan kekurangan antum. Ini konsep ta'aruf yang bisa dapetin sakinah. Sakinah itu guys bukan mengagumi kelebihan. Mengagumi kelebihan dan keunggulan tuh nggak usah diajarin. Itu mah sunatullah pasti kagum. Yang harus dilakukan adalah menerima kekurangan. Makanya dari 4 hal tadi, Jamal, cantik, fisik, ceritain kekurangan antum. Kemarin saya nemenin orang ta'aruf. Perempuannya bilang, saya tuh kalau stres suka eksim. Saya punya penyakit kulit. Itu sampaikan. Jangan sampai nanti pas sudah nikah, apa tuh? Gitu kaget kan. Nah, terus saya tuh dulu waktu kecil pernah sakit ini, itu sampaikan. Kekurangan disampaikan secara fisik. Terus yang kedua keluarga. Disampaikan kekurangan secara keluarga. Saya punya keluarga yang bermasalah, kakak saya problematik, saya dulu broken home. Biar tahu kita punya mitigasi tadi, oke ini. Terus yang ketiga, nyampaikan secara ekonomi. Saya ke keluarga saya miskin, saya punya utang, sampaikan. Kemarin temen yang kita temenin nikah tuh, cowoknya utangnya 1,3 M. Saya punya utang 1,3 M. Tapi saya lagi proses bayar. Dan si ceweknya nerima, ya udah aku temenin kamu bayar utang. Nah udah, jangan sampai habis nikah, baru, kamu punya utang. Nah, dari awal tuh udah ngomongin. Tadi fisik, yang kedua ngomongin keluarga, yang ketiga ngomongin harta ya, utang, ngomongin mimpi, bisnis itu disampaikan kekurangannya, jangan kelebihannya. Terakhir ngomongin ilmu, kemampuan. Aku tuh nggak bisa baca Quran, aku tuh belum bisa ini, aku tuh belum bisa itu. Disampaikan. Kalau kita nemuin pasangan yang bisa menerima kekurangan itu, maka akan enak. Kalau mengagumi kelebihan mah gampang banget, gak usah diajarin. Tapi surprise tentang kekurangan itu loh. Saya bisa nyaman sama Teteh karena dari awal saya tahu dia sedang hijrah. Jadi saya nggak nuntut dia tiba-tiba hafal 30 juz, nggak nuntut. Ini prosesnya ya udah, ibu hafal apa, ibu mau ke masjid, ibu mau kajian, mau ngisi malam hari ini kajian pertama Tevipit isi. Saya udah ngerasa, keren banget nih. Udah jauh lebih dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Karena dari awal saya berangkatnya dari memaklumi kekurangan. Nah, sakinah tuh guys bisa dapat bukan dari mengagumi kelebihan masing-masing, tapi dapat dari kita mulai menerima kekurangan masing-masing. Iya. Dan sebelum nikah tuh Bang Arik ya? Iya Bang Arik. Kalau Teteh pribadi, Teteh nggak suka laki-laki yang banyak memberikan janji gitu. Janji, aku nanti setelah menikah, kamu setelah menikah dengan aku, kamu bakalan hidup mewah, akan hidup bahagia. Enggak, itu nggak bisa kayak gitu. Berikan rasa nyaman, rasa tenang, maka perempuan pun akan nyaman gitu, akan santai untuk menjalani itu. Jadi kalau misalnya kita hanya memberikan janji-janji itu tuh nggak cukup gitu. Kalau Teteh lebih ke memilih untuk laki-laki yang bisa membuat tenang dan nyaman, rasa nyaman. Saya ketika nikah, saya kasih tahu rumah saya lagi berantakan, kondisi keluarga, dan saya bukan orang yang terlahir privilege kaya raya kan. Saya datang ke rumah, saya itu bukan orang kaya, ini kondisinya. Terus saya sampaikan, kalau nggak mau nggak apa-apa, very good, very fine. Kalau nggak mau ikut, cari yang lain gitu. Jadi nggak usah pengen harus sama kamu, no. Ya, ya, gitu bener kan? Karena ketika udah nerima kekurangan, enak nanti jalan ini. Sama-sama saling nutupin. Akhirnya kita bisa jadi libas, bisa jadi pakaian yang nutupin kekurangan satu sama lain. Jadi itu nggak kaget ketika sebelum menikah dijanjikan banyak hal, tapi setelah menikah, mana janji kamu? Itu tuh bakalan ditagih gitu, mana janji kamu? Katanya kamu bakalan ngebeliin aku rumah, katanya kamu akan membelikan aku mobil, kendaraan, hidup mewah. Tapi ternyata enggak, itu tuh akan terus dibahas perempuan. Betul. Itu memorinya Masya Allah. Apalagi terkait tentang janji. Ya, bakalan terus ditagih. Sip. Oke, gimana Kak Arik? Insya Allah sudah. Terima kasih Ustaz Nadia. Iya, selalu. Amin ya Allah. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir yang raise hand. Ada Kak Ataya, silakan Kak Ataya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih ya Dinda atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz Adia dan Teh Pipit. Terima kasih banyak atas ilmunya, jazakumullah khairan katsiran. Nah, aku izin tanya nih Ustadz sama Teteh. Tadi kan sebenarnya sempat disebutkan bahwa Ustadz dan Teteh itu ada masa hitbah dan keakad itu sekitar 1 tahun ya.
Itu kalau boleh tahu pertimbangannya apa Ustadz sampai 1 tahun? Ya. Apakah memang untuk perlu mengenal lebih dalam dan sekiranya kalau untuk masa khutbah itu sebenarnya durasi idealnya itu seberapa lama sih Ustadz dan Teteh dan misalkan kalau misalkan nggak boleh terlalu lama batas maksimalnya itu seberapa lama? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ustadz Teteh. Masya Allah. Kami khidbah ke nikahnya lama tuh karena keadaan yang mendesak ya, bukan karena keinginan pengennya sih cuma 6 bulan. Tapi kondisinya saya masih di Gontor, masih mengabdi. Akhirnya minta mundur pernikahannya, awalnya September jadi Februari kalau nggak salah gitu. Nah, kalau idealnya gimana? Idealnya cepat ikan gabus gitu. Kalau bisa cepat lebih bagus. Nah, jadi kan levelnya gini, teman-teman, ta'aruf, ya kan? Ta'aruf, cocok nih secara prinsip, tahu kekurangannya, bisa nerima dari situ. Lihat, oke, bagus. Lanjut yuk. Nah, dalam proses lanjut itu masuk ke khidbah. Nah, dalam proses khidbah biasanya udah bawa keluarga apa segala macam, dilihat lagi. Perempuan kalau misalkan nggak mau, bilang aja nggak mau sebelum khidbah itu terjadi gitu. Dan daripada nanti udah khidbah nggak enak nolaknya kan. Nah, udah itu udah. Nah, dalam khidbah pun belum jadi apa-apa. Belum punya hak dan kewajiban. Bahkan dalam kami pas khidbah tuh Teteh ngurusin baju nikah sendirian, saya di Ponorogo. Ngurusin sendiri dia. Aku kesini hari ini, ya aku bilang. Nanti baju kita warna ini terserah. Ikut pokoknya. Nah, jadi konsepnya tuh kayak gitu. Nah, nanti baru nikah. Nah, kalau udah nikah kita udah berikan yang terbaik. Konsepnya sederhana. Kalau sudah khidbah, kita nggak boleh mengenal orang lain. Artinya khidbah itu kan ditandain ya, diikat gitu. Nah, bagusnya ikatannya jangan lama-lama. Kenapa? Karena ada potensi maksiat. Bahasanya gini, mohon maaf ya. Aku kan udah pasti nikahin kamu. Akhirnya ada potensi berapa banyak orang terjebak di situ. Nah, kami tuh tertolongnya karena LDR. Ya kan? LDR jauh. Dan bahkan ibu tuh bilang gini, ketika itu ada opsi kita nikah di Februari tuh mau geser lagi kan. Terus kata ibu, kalau nikah mau digeser lagi boleh, tapi nanti ketika Adia pulang, saya tuh pulang November. Ketika dia pulang saya nggak bakal izinkan dia di Bandung. Dia harus pergi ke kota lain. Rencananya mau ke Kalimantan, kata ibu tuh gitu. Karena dengar itu orang tuanya Teh Pipit khawatir juga kalau nanti ke Kalimantan nemuin orang lain gimana. Akhirnya udah jadi deh, Desember Februari jadi deh gitu. Nah, dalam proses jadi udah ya lebih cepat lebih baik gitu. Alhamdulillahnya tuh kami berdua orang tua tuh mendukung dalam hal ya saling menjaga gitu. Dan kalau misalnya masih ada orang tua, kedua orang tua tuh kita sebagai anak harus sering-sering minta doa dan minta ridho. Teteh tuh berkali-kali bilang sama orang tua, mama sama papa udah ridho belum? Papa, mama sama sering ngedoain belum? Minta bantu istikharah juga ya buat jodoh teteh gitu. Karena kan ini LDR, terus pasti karakter orang tuh kan beda-beda ya, karakter dua keluarga disatukan tuh kan beda, bisa aja terjadi hal-hal yang kurang mengenakan gitu. Jadi tuh kami teteh pribadi tuh dan Ustadz sering minta doa dan ridho sama orang tua untuk menjelang menikah itu tuh selalu minta untuk orang tua tuh istikharah gitu. Istikharahnya bantu yuk istikharah. Walaupun udah khidbah kan, tiap hari minta diistikharohin. Istikharah. Gitu. Dan yang sering kejebak tuh gini, orang tuh ketika khidbah ngerasa udah pasti, akhirnya ngerasa maksiat di situ. Makanya Teteh kakak-kakak ya kalau misalkan nanti udah khidbah sama pasangan sama cowok, terus cowoknya minta macam-macam, kirimin foto kamu nggak pakai jilbab, aku kan udah pasti jadi suami kamu, cepet putusin khidbahnya, jangan dilanjutin. Kenapa? Karena itu sifat karakter. Kalau saya tuh sudah bilang, misalkan nanti habis nikah, sebelum nikah tuh minta ngapain, check in apa segala macam, hati-hati ya, itu betul-betul jangan dilanjutin kalau bisa. Kalau bisa betul-betul ngejaga. Kami tuh ya Allah pokoknya itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai, karena kan ngerasa udah pasti nikah gitu loh. Udah pasti nikah, dari situ jebakannya panjang banget. Makanya kalau misalkan nanti udah khidbah, kalau bisa jauh pisahnya, jangan ketemu. Kalau zaman dulu kan ada istilah dipingit biar nggak ketemu. Kenapa? Karena kalau udah ketemu potensi maksiatnya tinggi sekali. Gitu. Kalau udah di khidbah, habis itu pas ketemuan langsung nikah. Makanya kalau beberapa orang tuh pas khidbahan langsung diakadin ya. Biar udah nanti pas proses menuju walimahnya lebih enak. Itu jauh lebih aman. Betul. Gitu. Karena tuh kalau kita mau tahu laki-laki itu baik atau enggak,
ketika dia memang serius sama kita, dia pasti minta izinnya sama orang tua gitu, sama ayah untuk meminta izin. Pak, saya pengen mengenal anak Bapak lebih jauh lagi. Apa Bapak mengizinkan atau tidak? Karena itu yang dilakukan Ustadz Adia gitu. Langsung ketika kan Teteh kan orang luar ya, maksudnya orang luar pondok, sedangkan Ustadz Adia tuh orang pondok. Teteh tuh berpikiran ketika itu kan pacaran gitu. Ini orang kok cuek banget, Kak. Teteh takut banget PHP gitu, buang-buang waktu. Jadi ketika Teteh nanya sama Ustadz Adia, kamu tuh serius gak sih sama aku? Kamu nganggap aku pacar kamu bukan? Aku gak nyari pacar, Fit. Aku nyari calon istri. Jadi ketika Ustadz ngomong kayak gitu, Teteh jawab, ya udah kalau kamu serius, ngomonglah sama orang tua aku, minta izin. Ya udah, aku telepon. Jadi ketika itu kan masih LDR tuh. Ustadz Adia tuh langsung minta izin sama orang tua. Jadi ketika Ustadz Adia pulang perpulangan itu langsung ke rumah minta izin untuk kenalin Teteh ke orang tuanya. Bahwa ini calon gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tahu laki-laki itu serius atau enggak, dia pasti mintanya tuh sama orang tuanya, sama walinya gitu. Laki-laki baik tuh kayak gitu. Enggak basa-basi. Itu Teh. Oke, berarti nggak ada waktu ideal berapa lama gitu ya harus batas dari hitbah ke walimahnya ya Ustadz. Ya Jadi lebih cepat lebih baik lah. Ikan Ikan gabus aja ya, gitu ya. betul. Oke, gimana Kak Aya? Apakah cukup menjawab? Alhamdulillah sudah cukup menjawab. Terima kasih Ustadz, Teteh. Iya, Terima sama-sama. kasih Kak Taya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya raise hand. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab nih, kami mohon maaf terutama di Slido. Dan aku juga minta maaf kalau misalkan ada kesalahan dari aku dalam menemani kakak-kakak. Nah, boleh nih dari sisi Ustadz Adia terlebih dahulu untuk memberikan closing statement atau pesan atau juga tips untuk para lelaki untuk pada masa kesendirian ini untuk lebih senang dan mempersiapkan pernikahan nanti lebih tenang. Oke. Buat teman-teman yang hari ini sedang berproses memantaskan diri, jadilah versi dirimu yang terbaik. Cintailah dirimu dengan cara mencintai dirimu dengan cara gali potensinya. Jangan sampai kalian para laki-laki kalah dengan rasa malas. Banyak hari ini, mohon maaf ya, laki-laki itu satu, malas. Yang kedua, bodoh karena tidak belajar. Yang ketiga, sombong. Udah malas, bodoh, sombong. Nanti outputnya miskin. Nah, jadi jangan sampai masuk ke situ. Ayo lawan rasa malasnya. Terus gali potensi ilmu, belajar kemanapun. Dan jangan pernah ngerasa diri kalian sudah mencapai sesuatu. Enggak. Kita masih merintis. Udah dapat indah itu terus aja, terus humble, be humble. Semakin kita humble, semakin kita rendah diri, rendah hati ya. Rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah, semakin besar, semakin tinggi derajat kita. Nah, jadi terus aja berproses, selamat menikmati prosesnya. Dan nanti ketika ketemu sama orang yang cocok, ikhtiarkan dengan maksimal, doakan dengan maksimal, dan pantaskan diri dengan maksimal. Dari gitu ya? Kalau dari Teteh kurang lebih sama sih. Teteh lebih ke jadi perempuan itu jangan malas untuk belajar gitu. Karena kan kita kalau misalnya malas belajar, kita tuh perempuan akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa gitu. Jadi kalau misalnya kita malas belajar, kalau kita kan anak yang berkualitas itu lahir dari ibu yang berkualitas juga. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Ilmu yang belum kita tahu, kita harus belajar, kita harus gali, kita jangan malas pokoknya. Jadi perempuan itu jangan malas, harus belajar dari hal apapun tuh jangan malu gitu. Karena kan kita memang berproses untuk belajar gitu. Jadi kalau misalnya memang kita pengen mendapatkan pasangan yang terbaik, ya kitanya juga harus baik. Ya kalau misalnya kita nggak baik, ya pasangannya juga nanti nggak baik gitu. Jadi ya kita harus memperbaiki diri lillah karena Allah, nanti Allah pasti kasih yang terbaik juga. Gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Adia dan juga Teh Pipit. Jadi kesendirian bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti ya. Justru di dalamnya ada ruang untuk meningkatkan
beraktivitas, belajar mencintai diri sendiri, dan mendekatkan pada cinta Allah. Namun rasa nyaman dalam kesendirian juga bukan berarti harus selamanya sendiri. Dengan pandangan yang benar tentang pernikahan, niat untuk menikah bisa tumbuh sebagai jalan menyempurnakan agama sekaligus memiliki pandangan positif terhadap pernikahan. Ya. Oke, kakak-kakak jangan live terlebih dahulu ya. Kita dokumentasi Oh iya. bahwa kita pernah belajar bersama dengan Ustadz Adia dan juga Teh Pipit. Jadi buat Sobat Jovisa yang belum mengenakan kerudung, yang perempuan boleh mengenakan hijab dulu dan on cam. Nanti kita dokumentasi bersama. Aku kasih waktu 10 detik ya. Oke, silakan siap-siap terlebih dahulu. Yang belum on cam silakan on cam kakak-kakak. Nah, biar ini tulisan Jovi saya kebalik. Oke. Yuk yang mau on cam masih ditunggu. Silakan untuk kakak yang bertugas untuk dokumentasi. Ada Kak Ataya, boleh dibantu Kak? Oke, izin untuk menghitung ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Sudah, terima kasih Kak Dinda. Terima kasih Kak Ataya. Terima kasih banyak pada Ustadz Adia dan juga Siap, Teh Pipit sama-sama. yang sudah Iya, menyempatkan sama-sama. mengisi acara pada malam hari ini, terutama untuk Teh Pipit. Semoga dilancarkan Persalinannya. persalinannya. Amin. Amin, amin, Mohon amin. doanya bulan Februari insya Amin. Allah. Amin. Insya Allah dilancarkan ya. Semoga sehat selalu untuk Ustadz dan eh, Amin. Teh Pipit, lancar segala urusannya. Amin. Amin ya Amin. Rob. Dan terima kasih juga kepada sahabat Javisa yang sudah mengikuti kajian pada malam hari ini. Jangan lupa juga cek produk digitalnya Ustadz Adia dan Teh Pipit. Nanti linknya akan di-share oleh kakak leaders di kolom chat. Itu ada ebook belajar jadi suami, ada juga ebook belajar jadi istri. Jangan lupa juga di-follow Instagramnya Ustadz Adia di @bang_adia dan juga Instagramnya Teh Pipit di @fitriani_iskandar. Dan juga jangan lupa share dan tag keseruan rangkaian kajian pada malam hari ini. Tag Instagram Jovisa dan juga Soleha Story. Oke, dan jangan lupa minggu depan kita masih ada eh Jovisa Talk edisi spesial bulan Oktober. Single with Purpose, Married with Responsibility. Dengan judul Menanti Jodoh Tanpa Kehilangan Arah dengan Kak Dio dan juga Kak Hanifah. Dan jangan lupa setelah ini akan ada link feedback yang akan dikirimkan oleh kakak leaders. Jangan lupa diisi supaya memberi bisa mengupdate kajian kami selanjutnya. Sebelum ditutup, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Terima kasih untuk sekali lagi kepada Ustadz Adia dan juga Teh Pipit dan juga Sobat Javisa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.